Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinergi semua, Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu lagi dalam acara Bincang Malam. Bincang Malam. Hari ini kita bincang-bincang dengan leader yang sudah terbukti, sudah teruji, gitu ya, ketangguhannya, kehebatannya, ya, terbukti dengan prestasinya yang dahsyat. Karena hanya dalam waktu 2 tahun, beliau ini sudah meraih 5 motor, 5 mobilio, 2 Pajero, dan 1 rumah. Ya, jadi ini prestasi yang dahsyat, bukan prestasi kaleng-kaleng. Coba kalau kita menghitung dari prestasinya, ya, menghitung dari prestasinya, ya. 5 motor, kalau sekarang itu kali 20 juta berarti sudah 100 juta. 5 mobilio kali 150 berarti 750 juta, totalnya udah 850 juta. Kemudian 2 Pajero itu 1 miliar, 1 rumah 1 miliar. Berarti kalau dijumlahkan berapa? Dijumlahkan sudah 2 miliar 850 juta, itu baru rewardnya. Ya, belum dari prestasinya, karena beliau ini sekarang bronze entrepreneur. Kemudian belum dari bonus mingguannya, belum dari bonus sponsornya, belum dari bonus dari repeat order di plan B. Wah, kalau yang pasti berarti udah pasti di atas 3 miliar lah apa yang menjadi pencapaian beliau. Ya, dan mungkin bagi yang belum bermitra, bayangin, ya, belum bermitra bayangin tuh. Itu punya 5 motor, 5 mobilio, 2 Pajero, itu terus taruhnya di mana, garasinya sebesar apa. Itu mungkin bagi teman-teman yang belum bermitra, belum ngerti bisnis ini, membayangkan, waduh, itu terus garasinya, rumahnya sebesar apa ya kalau ada 7 mobil, 5 motor gitu ya. Nah, jadi di PT BES itu reward itu seremonialnya seperti itu, tetapi teman-teman bisa wujudkan itu dalam bentuk mobil juga boleh, dalam bentuk rumah boleh, tapi kalau pengen tunai juga insya Allah tetap masih bisa. Jadi bisa jadi uang tunai juga gitu, karena memang di PT BES ini relatif fleksibel lah untuk reward-rewardnya. Jadi teman-teman jangan bingung kok banyak banget itu, 7 mobil, garasinya sebesar apa, rumahnya sebesar apa gitu ya. Nah, kabar baiknya nih teman-teman, ya, beliau selama 2 tahun ini membangun bisnis ini, saat ini sudah membangun rumah baru. Nah, rumahnya benar-benar baru dibangun, dan nanti kita bincang beliau di rumah dengan beliau ya, di rumah barunya. Ya, berapa nilainya saya lupa nih. Nanti kita tanya ya berapa nilai rumahnya. Dan beliau juga sudah Pajero-nya dapat, rumahnya dapat, utang nggak punya. Waduh, ini Pak memang kehidupan yang diimpikan banyak orang. Ya, karena rata-rata semua orang tuh pasti memimpikan punya hidup yang nggak bebas hutang, bebas riba. Karena faktanya orang yang punya hutang, punya riba itu rasanya hari itu begitu cepat. Kemarin perasaan baru ngangsur, ini kok sudah ngangsur lagi, kayak dikejar-kejar. Ya. Dan saya juga punya banyak pengalaman tentang hutang riba itu, karena saya ini pelaku riba yang cukup lama, bahkan sampai terbentur-bentur, jadi merasakan betapa sebenarnya riba itu adalah sesuatu yang berat, benar-benar berat. Dan kita benar-benar merasakan ya ketika menjalankan bisnis ini, bagaimana kemudian kalau kita jalankan sungguh-sungguh, insya Allah kita terbebas dari riba. Dan merasakan bagaimana ternyata nikmatnya hidup tanpa hutang riba. Nah, malam hari ini kita akan bincang-bincang sekali lagi dengan leader yang luar biasa, leader yang terbukti ya komitmennya di dalam menjalankan usaha ini. Nah, saya mau undang ya teman-teman, sambil nanti yang lain-lain teman-teman boleh yang baru bergabung nggak apa-apa, karena video ini ya live ini masih teman-teman masih bisa ulang-ulang lagi. Tapi yang pasti sekarang saya mau panggilkan dulu supaya
acara kita berefektif karena insya Allah ya kalau paling lama sih 2 jam ya, tapi kalau bisa lebih cepat juga lebih bagus ya. Tapi yang penting teman-teman mendapatkan manfaat dari bincang malam kita hari ini. Oke, sekali lagi kita panggil ya leader yang luar biasa, top leader nasional ya. Beri plus dulu dong ya. Bapak Birawan Hasli. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Allah. Nih, beliau ini menjalankan bisnisnya sebenarnya kompak berdua nih sebenarnya bersama istrinya. Makanya beliau 2HSC, HSC 2HSC ya bersama Bu Hajah Linda. Ya, kompak nih ya, pasangan suami istri enak nih. Bisnis tuh dijalankan bersama pasangan. Wah, insya Allah juga tetap nyaman ini bisnis ini karena waktunya fleksibel, apalagi jalankan berdua, asik ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, atau yang punya pasangan nggak usah khawatir, wah nanti saya harus banyak ninggalkan pasangannya, nggak usah khawatir. Kalau memang mau dikerjakan bareng-bareng, ini sangat mungkin untuk bisa dikerjakan bareng-bareng. Oke, sekali lagi saya sapa. Assalamualaikum Pak Birawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji dan Aris. Apa kabar, Pak? Kabar baik, merdeka. Alhamdulillah, go berkah, glory, Pak. Ya, saya paling senang tuh lihat backgroundnya itu. Masya Allah, itu backgroundnya ini pintu Ka'bah, Masya Allah. Saya juga pengen nih lagi nyari-nyari yang pas itu ya, pengen. Memang lagi pas saya pengen ada satu bagian sih dinding yang mau saya pasang itu. Pas lihat, wah Pak Birawan sudah duluan gitu ya. Memang kadang-kadang ini mitranya mendahului, tapi nggak apa-apa. Memang di bisnis ini kan bukan balapan ya. Jadi siapa yang punya ide yang cepat jalanin ya oke. Oke Pak Birawan, ini kan ya, malam hari ini kita ngobrol santai. Ya insya Allah meskipun ngobrol santai, tapi teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan kita. Nah, Pak Birawan ini benar ya, ini kan sekarang ini di rumah barunya ya Pak Birawan ya? Iya, stay di rumah barunya. Stay di rumah baru ya. Masya Allah, sebentar ini saya mau, ini mana ya? Oh ini apa? Nah, oke. Di rumah barunya Pak Birawan, ini rumah baru ini sebenarnya berapa nilainya Pak Birawan? Dari tanah bangunannya totalnya udah berapa nih? Ya, terima kasih Pak Haji dan Aris. Masya Allah, ini luar biasa ya diundang bincang-bincang santai malam ini ya. Mudah-mudahan apa kita obrolkan itu bisa bermanfaat buat kita mitra teman-teman ya. Pak Haji, saya mau koreksi dulu nih, sebenarnya saya udah lewat bronze loh Pak, ini saya pakai. Apa itu? Ini silver. Udah silver. Masya Allah, selamat. Waduh, udah silver ya. Aduh, mohon maaf. Waduh, ya keren nih, sudah silver. Wah. 2 tahun naik pangkat 4 kali, mulai dari new leader ya. Kalau orang kerja ini kan naik pangkat itu 4 tahun sekali, ini 2 tahun udah 4 kali malah naik pangkatnya. Dari new leader, star leader, bronze, dan sekarang silver. Masya Allah, saya baru tahu. Waduh, ini lambat juga nih saya tahunya. Ya, dan setiap naik pangkat itu oleh perusahaan diberikan apresiasi. Ya, new leader dikasih apresiasi 1 juta, star leader kasih apresiasi lagi 10 juta, naik ke bronze dikasih apresiasi 25 juta, dan Pak Birawan sudah silver. Wah, itu apresiasinya berapa? 150 juta. Cia. Selamat Pak Birawan. Waduh, baru tahu saya, jadi nggak enak. Iya kan, sebentar lagi kan mau ke gold, insya Allah, doakan. Amin, amin ya. Kalau gold kan 500 juta Pak ya? Iya, 500 juta. Saya alhamdulillah ada yang nyamain saya berarti kan? Ya, baik Pak. Jadi, saya ikhlas sih kalau bisa main jadi cool gitu, saya ikhlas kok. Jadi, Haji, pertanyaan tadi, rumah ini alhamdulillah ya, ini
alhamdulillah 100% dari ikhtiar kita bersama PTB selama 2 tahun ini. Luasan tanah rumah ini 10 dikali 18 meter. Wah. Jadi gede itu. Ya, alhamdulillah. Jadi bangunan pokoknya itu kisaran 1,7 miliar. Lalu kita tambah sama ini, karena kan kita beli kapling kosong, kita bangun dari awal, ditambah sana lebih kurang 2,5 miliar, insya Allah Pak Haji. Masya Allah, 2,5 miliar. Itu pakai KPR nggak nih? Apa itu KPR, Pak? Sudah nggak ngerti sih, nggak usah diinget aja udah. Oh, enggak. Saya dengar KPR itu udah nggak ngerti Pak. Iya. Jadi ya, 2,5 miliar cash ya. Belum cash Pak Haji. Masya Allah, luar biasa. Pak Wirawan, saya masih ingat waktu itu kan saya ngisi di mana ya itu ya Pak Wirawan yang waktu itu hadir ya. Ya. Di mana itu Pak? Itu seminar di mana ya? Saya lupa saya itu. Ya, jadi gini Pak. Ya? Nah, sebenarnya ini nggak apa-apa ya buat mitra-mitra yang baru bergabung di PTB. Iya. Salah satu sukses itu kan harus nempel merapat dengan leader ya. Dan leader yang terbukti sukses gitu ya. Saya tuh pertama kali ikut presentasi Bapak itu dengan istri saya Haji Linda itu di Kelapa Gading. Oh iya. Itu April 2018, pertengahan April 2018, dan memang yang memperkenalkan sebagai pemberi wasilah kami di usaha ini Ibu Haja Nopirati Ayu, beliau yang bertepelon langsung dengan istri saya. Ya, jadi pada saat itu ya saya jujur saja memang terperangah ya. Dengan perolehan Pak Haji Denaris yang luar biasa spektakuler, itu saya kucek-kucek mata nggak percaya sebenarnya. Nggak benar atau tidak gitu ya, tapi ya memang kenyataannya begitu Bapak uraikan perlahan-lahan bisnis ini memang logikanya nyampe Pak, masuk ke saya. Nyampe, apalagi memang pada saat itu Bapak memang menyampaikan analisa bisnis yang menurut saya memang masuk akal. Jadi tanpa pertimbangan saya bilang istri saya, udah kita ngambil ikutan kegiatan di PTB sini, insya Allah kalau memang ada rezekinya kita tambah belanjanya lagi. Ya pada akhirnya memang setelah 3 hari kemudian saya memutuskan untuk tambah belanja waktu itu menjadi stokis ya kalau utamanya. 3 hari setelah itu Pak. 3 hari setelah itu ya. Dan selesai di situ, di mana Bapak presentasi waktu itu yang kedua di Radar Auri, Depok. Nah, iya Depok. Saya juga hadir itu. Kemudian yang ketiga di Bogor. Di Bogor. Lalu Bapak ada di Surabaya, saya terbang ke Surabaya. Bapak ada di Palembang, saya terbang ke Palembang. Bapak ada di Medan, saya terbang ke Medan. Bapak ada di Padang apa Riau, saya juga terbang ke sana. Iya. Insya Allah seperti itu. Padang ya. Padang. Ya, luar biasa. Memang saya tahu Pak Wirawan nih. Ini benar-benar Pak Wirawan itu leader yang benar-benar terjun lah, bukan karena beruntung bukan, tetapi memang benar-benar karena perjuangan. Bahkan sampai sekarang ya beliau ini kalau lihat prestasinya, wah sudah luar biasa. Tetapi beliau ini masih terus ya aktivitas. Coba ikuti Facebook beliau ya. Ini tiap hari ada aktivitas dengan timnya, dengan mitranya, nggak berhenti. Jadi kadang-kadang inilah yang sebenarnya perlu dicontoh leader yang seperti ini. Banyak leader yang prestasinya masih minim tapi sudah actionnya kurang, cuma isinya motivasi terus gitu kan. Nah, akhirnya mitranya juga cuma jadi copy paste motivasi yang lain. Nah, jadi grup itu isinya kumpulan motivasi gitu ya. Sebentar kumpulan nih, motivator. Kumpulan motivator. Sebentar, ini aduh charger. Laptopnya hampir habis baterainya. Sebenarnya kalau teman-teman yang sebenarnya sekelas Pak Wirawan saja masih
aktivitasnya masih selalu ditampilkan, sebenarnya kalau ini pelajaran untuk teman-teman yang baru, ya itu juga yang belum ada prestasi sekarang tunjukkan apa aktivitasnya gitu loh sebenarnya. Yang paling penting itu memotivasi mitra itu adalah dengan menunjukkan aktivitas kita, bukan kata-kata, bukan motivasi. Motivasi penting, itu hanya tambahan-tambahan saja, tapi motivasi yang paling utama adalah aktivitas leadernya, aktivitas kita yang kita tunjukkan, maka mitra-mitra kita akan mencontoh. Dan ini Pak Birawan nih konsisten, benar-benar luar biasa. Saya ini ngikutin terus gitu ya. Setiap hari hampir tidak ada tanpa live Facebook minimal gitu ya, menunjukkan aktivitasnya sedang apa, ya keren ya. Ya, oh, itu bagus untuk mitra-mitranya melihat, oh aktivitasnya ada gitu ya, bukan hanya ini. Nah, oke Pak Birawan. Pak Birawan setelah bermitra atau sebelum bermitra, ketika melihat dari perusahaan PT BES ini kesannya bagaimana Pak Birawan? Ketika saya perkenalkan perusahaannya gitu, kira-kira Pak Birawan apa yang Pak Birawan rasakan, tangkap dari penjelasan tentang perusahaan? Iya Pak, jadi waktu Bapak pertama sekali menjelaskan visi perusahaan ini, itu membuat saya langsung jatuh hati sebenarnya Pak. Kenapa? Karena Bapak waktu mengatakan visi perusahaan ini menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba. Nah itu buat saya geblek banget Pak, jadi pukulan keras gitu ya. Karena waktu saya datang ke seminar Bapak itu, saya ingat banget itu, saya bawa berapa orang itu, 5 apa 8 orang, itu saya naik mobil saya itu mobil kreditan yang baru saya ambil dari dealer, habis nginep di dealer karena nggak bisa bayar gitu. Masya Allah. Ya, jadi itu pukulan telak buat saya. Masya Allah, ini ada satu perusahaan ya bebas riba, membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba. Sementara saya pergi ke seminar ini pakai mobil riba, itu membuat saya Masya Allah ini harus bergabung gitu loh Pak. Itu kesan pertama Pak. Itu kesan pertama. Kemudian ada kesan yang sangat mendalam lagi, begitu Bapak analisa. Dan ketiga, itu persis waktu pertama kali ke Bandung, merasakan produk. Ternyata memang Eco Racing itu produk yang sangat luar biasa. Karena jadi saya ingat banget mobil saya itu mobil 2400 cc, memang bensin ya, peminum bensin. Itu kalau kita pergi ke Bandung sampai di Cipularang itu udah hampir setengah gitu, udah mau habis gitu ya. Tapi begitu pakai Eco Racing sampai di Depok nggak ngisi gitu. Itu kesan keempat. Nah kesan kelima saya paling ketemu dengan owner langsung Pak, ketemu sama kantor, sama owner. Nah jadi kalau ketemu kantor itu merasakan gironya, oh benar di kantor punya owner langsung, nggak ngontrak, nggak sewa itu. Dan ketemu langsung Pak Febri ya Pak, Pak Febri kita nih juga sangat luar biasa. Beliau punya tujuan, punya misi jelas kepada perusahaan ini. Kemudian yang saya ingat sangat dengan beliau ini, waktu beliau presentasi langsung itu, beliau menghentikan presentasinya karena suara azan asar itu terdengar. Lalu berjamaah, habis bersolat berjamaah, beliau lanjutkan presentasinya. Itu keren banget Pak. Jarang ada usaha seperti itu Pak, kecuali itu Pak. Itu ya. Tapi memang luar biasa ya. Jadi memang visinya membantu umat bebas utang riba ini benar-benar satu visi yang memang membuat banyak orang kemudian terkesan gitu ya. Betul. Karena memang faktanya ya mayoritas sih sebenarnya kalau kita bicara ini mayoritas teman saudara atau mayoritas umat Muslim atau orang Indonesia ini utang riba karena tawaran untuk riba kan gencar banget, jadi iming-imingnya juga banyak. Tapi alhamdulillah ada satu perusahaan yang berbeda dari yang lain-lain yang punya visi membantu umat bebas utang riba. Ini memang satu visi yang berbeda dari yang lain. Sebelum dilanjut saya mau cek nih karena suaranya Pak Birawan atau mungkin malah suara saya nggak tahu. Tapi suara Pak Birawan tadi agak putus-putus. Apa betul apa enggak ya? Atau cuma yang saya terima saja atau artinya nggak stabil gitu? Mungkin teman-teman bisa kasih komentarnya.
Suaranya bagaimana? Oh, suara Pak Birawan kurang jelas. Oh, Pak Bambang Prayitno. Oh, kurang jelas ya. Oke. Terus apa? Yang lain? Yang lain. Oke, tes Pak Birawan, coba cek 1, 2, 3. Halo Pak Birawan. Iya Pak. Wah ini mantap nih suaranya kayaknya. Oke Pak. Suaranya. Oh kurang jelas. Sekarang jelas. Oke. Suara putus-putus dan kecil. Oh, memang kurang stabil ya. Coba Pak Birawan. Oke Pak. Yes. Mantap. Oke Pak. Ini. Mantap. Oke. Nah, cuma siap, gambarnya nge-lag, suaranya mantap. Oke. Nah, setelah setelah Pak Birawan ke kantor ya. Setelah Pak Birawan ke kantor, sebentar. Oh, ini ada 2 nih. Oh, gitu ya. Nah, apalagi setelah ke kantor ketemu Pak Haji Febrian. Dan dengar ketika sedang ada pembicaraan, dengar azan, pembicaraan dihentikan, sholat dulu. Betul ya, begitu ya? Betul. Masya Allah, memang luar biasa ya. Oke, jadi visi perusahaannya juga luar biasa, tapi karakter ownernya juga keren ya. Kemudian perusahaan ini punya sendiri, kantornya, gedungnya punya sendiri, bukan nyewa gitu ya. Bahkan di kantornya kan di Grand Surapati Kor ya, itu satu komplek kan itu Pak Birawan ya. Satu Betul, komplek. Pak. Dan semua milik PT BES. Nah, gitu. Terus apa lagi Pak Birawan yang kemudian membuat Pak Birawan benar-benar berjuang akhirnya all out gitu ya. Saya lihat kan Pak Birawan nggak tanggung-tanggung nih. Ambil peringkat yang paling tinggi, bukan hanya basic, tapi ambilnya yang priority. Nah, ini kan mengambil keputusan yang bermitra ini di posisi yang tertinggi. Perlu teman-teman ketahui ya, ketika kita mau bermitra ini kan ada 5 pilihan nih, ada basic, ada reguler, ada bisnis, ada eksekutif, dan ada priority. Nah, Pak Birawan ambil waktu itu yang langsung priority. Tetapi apa yang membuat Pak Birawan benar-benar yakin gitu ya? Akhirnya yakin selain visi misi, kemudian ownernya, kantornya, tapi pasti kan ada produk yang juga membuat Pak Birawan juga ini ya. Iya, baik Pak Haji. Karena memang konsep kita ini kan sederhana sekali ya, pakai produk dulu. Jadi kita memang pakai produk. Eco-racing waktu kita bawa ke Bandung itu memang hasilnya sangat signifikan. Gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya merasa bahwa PT BES ini adalah kendaraan yang tepat, ya, kendaraan yang tepat untuk saya katakanlah ya berkaitan dengan suatu bisnis jaringan. Gitu. Nah, yang mau nggak mau, kalau saya merasa kendaraan ini adalah kendaraan yang tepat, saya harus membesarkan wadah. Kenapa? Kalau wadahnya, saya meyakini rezeki kita besar datangnya itu tidak yang sederhana. Nah, pada akhirnya memang dalam dari itu kita juga langsung ambil stopis. Dan itu ngambil stopis juga nggak berjalan lurus. Jadi begitu saya jawab sama Linda, masih ada uang untuk kita ambil stopis. Dia bilang sih nggak ada, tabungan udah habis. Kita pemain riba, jadi tabungan untuk pikiran. Nah, waktu dia bilang nggak ada itu makanya kan begitu, nggak ada. Ternyata saya tengok ada gelangnya dia. Jadi gelangnya Linda itu yang menyatakan saya untuk ngambil. Nggak sampai. Dan itu juga nggak sampai. Begitu kita nih, nggak sampai juga. Apa yang terjadi? Saya ambil pinjaman itu saya. Itu baru saya ambil sedikit. Nah, jadi dengan penelitian, PT BES dikenal tepat, produknya berkualitas, ya kemudian
visi misi jelas. Nah, contoh yang paling jelas itu untuk metode jariah itu adalah bukti banyak orang sukses di program ini. Itu. Jadi kalau produk sudah bagus, sistem aja lah. Lalu kita tengok, ada nggak orang sukses di program ini? Ternyata banyak. Itu tambah memacu saya lagi untuk konsisten di usaha ini. Itu loh Pak Haji. Oke, sebentar Pak Birawan, coba cek ini ya, suaranya kok putus-putus ya terakhir ya, kurang jelas, suaranya nggak stabil, ini kan banyak komen nih, suara nggak stabil, suaranya putus-putus, ya sih, sebenarnya atau kayak coba tes. Oh, pakai ini kali ya, pakai handsfree kali. Pakai handsfree, coba kalau pakai handsfree. Pakai handsfree. Ya Pak. Coba. Halo. Tes 1 2 3. 1 2 3. Oh, jelas. Coba pakai handsfree ya. Ternyata ada cerita gelang juga itu ya. Iya, jual gelang Pak. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi pas di Bandung waktu Pak Prebi itu presentasi selesai, saya bilang kita ambil stokis karena ini insya Allah memang kendaraan tepat untuk usaha kita ke depan, untuk kelangsungan hidup ke depan. Kata Bu Linda, nggak ada, tangannya sambil begini, gelangnya tersingkap. Tak jual sekalian, kurang. Telepon ibu di Belawan, ya kan, mantu yang baik itu kan selalu komunikasi dengan mertua. Ya, apalagi kalau ada perlunya gitu ya. Apalagi ada perlunya, Bu pinjamin uang, kami mau begini. Karena saya yakin dengan sendirinya ibu mertua langsung transfer uang. Udah jadi stokis. Saya baru tahu dari dulu bahwa ceritanya ini baru tahu saya. Ya karena saya boleh bercerita sekarang karena memang hasil yang kita dapat kita kan bisa lihat bersama. Jadi nggak ada malunya. Iya. Apalagi jadi lebih baik kita ini malu terlihat kaya daripada pura-pura kaya tapi malu-maluin. Oke Pak Birawan. Nah, saya mau tes nih, bener gak nih leader nih cuma sebenarnya menguasai bener apa enggak nih? Coba saya mau tes nih produk-produk kita apa aja Pak Birawan? Oh, produk-produk kita itu dibagi beberapa segmen pasar. Pertama, pasar untuk otomotif atau kendaraan dan mesin. Itu adanya Eco Racing, Eco Diesel, Nano Oli dan sebagainya. Lalu ada produk untuk kesehatan. Itu ada Haspro. Yang menurut saya Haspro ini sekarang memang harus kita konsumsi Pak karena di tengah pandemik ini. Kemudian ada kolagen, ya, kolagen stroberi untuk mencegah penyakit degeneratif. Lalu ada LPN Slim untuk supaya kita tercegah dari stroke, karena itu juga bagus untuk meringankan badan kita. Lalu ada LPN kalsium, ada kandungan omega 3, 369. Ada temulawaknya juga, buat anak-anak bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Lalu bagaimana untuk orang yang sudah dewasa, juga mencegah untuk osteoporosis dan sebagainya. Dan ada yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Saya kalau ngomong ini, saya mesti ketawa nih, karena judulnya wow. Apa itu? Econex kopi Pak. Oh gitu. Itu wow itu. Ada kalau bicara
Nah itu apalagi kalau saya tambah dengan susu Evitgo 100 itu. Nah, Masya Allah itu. Luar biasa. Itu produk untuk kesehatan. Lalu ada produk nah, kecantikan. Kecantikan itu ada LPN serum, ada LPN body lotion, ada day cream, ada night cream untuk nah, ibu-ibu, ada limpet produk baru itu hmm, untuk kecantikan. Lalu ada lagi produk untuk pertanian dan peternakan. Jadi sebenarnya segmen, nah ini saya jadi ingat tuh, hmm, kenapa harus bergabung dengan PTBS? Karena segmen pasarnya terbuka dengan sangat luas. Bisa hmm. jadi Oh, seseorang tidak suka di otomotif, tapi dia bergiat di pertanian dan peternakan. Ambillah bagian itu. hmm. Bisa jadi dia keduanya tidak suka, tetapi dia penggiat di kesehatan. Ambillah produk-produk kesehatan. Nah kalau saya Betul. ambil semua, gitu Pak Haji. Eh, bener ya. Jadi produk-produk PTBS ini sebenarnya semua orang itu kalau dari 5 pilihan ini pasti ada yang masuk ya. Dia yang nggak Pasti, suka otomotif, nggak suka pertanian, mungkin kalau ibu-ibu ya mainlah di kesehatan atau kecantikan. Ya, betul. karena apalagi sekarang ini juga ada produk hand sanitizer ya, yang dalam Wah situasi iya ya. seperti ini semua pasti memerlukan. Yang apa senang otomotif ya ada Eco Racing, ada Eco Nano Oil, dan itu luar Ya, biasa ya. Saya ini dengan Eco Racing, ada Eco Racing nih benar-benar bisa menghemat pengeluaran lah, pengeluaran untuk bahan bakar, ya, bisa menghemat juga untuk pengeluaran untuk servis kendaraannya dan tidak mengurangi kenyamanan itu yang pasti ya dengan eco pastinya. racing ini ya. Kemudian Pak Birawan punya pengalaman eco farming nggak Pak Birawan? Bisa ceritain kalau pengalamannya setelah apa dari kayaknya ada pengalaman tuh tentang eco farming. Ada, ada. Hmm, Jadi waktu itu ya kita begini Pak ya. Memang kita ini kan bukan ahli di semua bidang gitu ya. hmm, Tapi karena memang produk-produk PTBS ini memang bermanfaat sangat luar biasa, kadang-kadang kita juga ketinggalan dengan mitra-mitra yang hmm, pakai di lapangan. hmm, Jadi pernah saya waktu diundang ke Padang di Pasaman Barat, hmm, keluar dari mobil, itu di kebun sawit Pak ya. Tiba-tiba orang tuh datang ke saya, peluk saya. hmm, Saya kaget kenapa peluk saya. Terima kasih Pak Birawan, sudah kirim eco farming ke kami. Banyak cacing katanya di bawah kebun sawit kita katanya. Lah saya kaget. Loh bukannya kalau banyak cacing itu tanah nggak bagus. Justru ternyata orang itu perlu cacing di bawah tanahnya. iya, Berarti unsur hara tanah itu setelah pakai eco farming jadi kembali bagus Pak. uh-uh. Karena selama ini mereka pakai pupuk kimia, selama ini mereka pakai pupuk kimia, justru itu malah mematikan unsur hara tanah. Hmm, Nah, setelah berbulan dia pakai eco farming, jadi kelapa sawitnya itu minyaknya banyak. Nah, hmm. seperti itu. Itu pengalaman yang menurut saya bagus, tapi membuat saya jadi perlu belajar lagi. Ternyata cacing itu bagus untuk tanah. Iya, kalau manusia kayak banyak cacing nggak bagus cacingan. Tapi kalau tanah banyak cacingnya berarti bagus karena memang Iya, itu sangat sangat diperlukan untuk oleh tanaman-tanaman betul, ya karena dia bisa betul, mengurai. Memang betul. betul petani-petani juga kalau di padi kayaknya kemarin ada juga. Ya, di Ngawi, Oh di Ngawi ya. di Ngawi. Jadi saya juga diundang ke sana. Mereka panen raya. Jadi saya disambut seolah-olah memang satu pengusaha besar. Memang pengusaha besar. Maksudnya itu saya nggak menyangka begitu Pak lah. Saya pikir ini diundang biasa saja, ternyata dibikin acara, Oh, ada perangkat kecamatan, perangkat desa, ada oh. komplit. Ya salah tingkah juga sih, grogi juga kan.
Nah itu Ah, yang saya belum sampai ke sini Pak. Jadi gini ya, ternyata memuliakan hidup orang banyak itu ada effort buat kita. Kita ah, ternyata pelangat dimuliakan juga. Masya Allah itu dahsyat Pak. Makanan itu iya. banyak berlimpah. Oh, Masya Allah. Nah oke, jadi waktu di sana itu saya juga bingung. Ini kok bisa diacarkan seperti ini? Ternyata memang mereka ini waktu belum pakai eco farming, 1 hektar sawah itu cuma bisa menghasilkan 4 sampai 6 ton waktu Oh saat ya? mereka pakai pupuk kimia. Nah, waktu Oh mereka itu. coba eco farming, walaupun itu tanah mereka itu kurang support air, Pak, karena Hmm. banyak bangunan kan, bangunan baru. Oh. Nah, tetap produktif tanahnya. Jadi panennya waktu itu setelah pakai eco farming lebih 7 sampai 9 ton per Oh, 1 hektar. yes. Itu tanah kering, Pak. Luar biasa. Oh, memang berarti memang kondisi tanahnya nggak bagus itu waktu itu, karena Memang kan tanahnya kalau kurang bagus. standarnya kan mestinya 1 hektar itu yang kalau normal nih, normal belum pakai eco farming itu kan bisa sampai 8 ton mestinya. Tapi Betul, kalau 4 betul. sampai 6 ton berarti memang kondisi tanahnya nggak bagus ya. Tapi setelah pakai eco Iya, farming meningkat ya. meningkat. Nah, pada akhirnya jadi kita pelajarin lagi kenapa secara umumnya itu padi yang 1 hektar bisa 10 sampai 11 hektar pakai eco farming, kok ini cuma 7 sampai 9. Ya udah, ternyata Nah, pengaruhnya di irigasi. Ya udah itu hmm. kita mulai benahin itu, Pak. Jadi airnya udah mulai ada di pengaliran. Nah, saya dengar sekarang mereka udah panen lagi. Oh ya, Kalau Pak Adan mau diundang ke sana, ayo dengan kita ke sana. kalau siapa ya. Jadi memang begini, artinya karena produk kita ini memang produk-produk yang luar biasa. Saya yakin Ya, banyak, seperti saya juga, saya nggak menguasai semua produk, nggak ngerti, bahkan kalau harus bicara detail juga kita nggak paham. Tetapi karena betul. memang produknya berkualitas, ya, jadi orang yang menggunakan, termasuk yang kesehatan nih, banyak sekali orang-orang yang menggunakan produk-produk kita, yang perlu dipahami sih produk-produk kesehatan kita ini bukan obat tapi suplemen. Jadi Betul. makanan tambahan nanti artinya selama ini kan kita ini banyak mengkonsumsi ya apa yang kita masuk di dalam tubuh kita ini kadang-kadang bukan sesuatu yang diperlukan oleh tubuh, tetapi sesuatu yang masuk dalam tubuh kita ini rata-rata hanya mengandalkan selera lidah saja. Padahal belum tentu tubuh ini memerlukan, tapi yang penting lidah ini rasanya enak dimasukin. Nah, sehingga memang terjadi ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuh yang berakibat ya berbagai macam penyakit mungkin. Nah, produk-produk kesehatan kita itu adalah produk suplemen, artinya ini adalah produk-produk yang akan menambah atau memenuhi ya nutrisi-nutrisi yang selama ini diperlukan oleh tubuh tapi kita belum bisa memenuhi dari makanan yang kita makan ya. Jadi kalau ini bukan obat tapi suplemen. Nah, efeknya apa? Efeknya kalau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ini terpenuhi, maka tubuh kita menjadi lebih kuat, lebih sehat menghadapi penyakit dan sebagainya. Nah, makanya banyak sekali orang yang ada sakit, diabetes, stroke, itu setelah mengkonsumsi produk-produk kita, maka menjadi lebih baik karena semua organ-organnya kemudian mulai bekerja dengan normal lah karena nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ini terpenuhi. Ya, itu. Dan banyak yang bisa banyak sekali testimoni-testimoninya termasuk yang untuk kendaraan, untuk kesehatan, untuk pertanian apalagi. Jadi enaknya di PTBS ini kita nggak perlu jadi ahli pertanian, kita nggak perlu jadi ahli kesehatan, kita nggak perlu jadi otomotif, tetapi produknya asalkan kita pakai sesuai aturan, hasilnya luar biasa semua. Jadi orang-orang sekarang ini bukan karena orang percaya dengan produk kita ini bukan karena cerita kita, tetapi karena memang membuktikan. Gitu ya Pak Birawan ya. Ya, tepat sekali Pak. Jadi Oke. memang kita itu kalau sudah di PTBS itu dengan sendirinya menjadi pintar berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang memakai produk PTBS itu sendiri. Jadi itu, jadi artinya apa? Ilmu kita bertambah, manfaat produk juga dirasakan oleh masyarakat.
Jadi timbal balik usaha ini memang sangat luar biasa. Gitu Pak Haji. Iya, keren. Jadi yang saya ini jadi dipeluk Mbak Pahlawan itu ya, yang di itu ya, di mana tadi di Pasaman Barat. Pasaman ya. Terus kalau yang di Jawa Timur wah seperti Pacarain. pengusaha besar datang ada di ini ya, wah keren tuh. Saya nggak ada pengalaman seperti itu. Iya, tapi kita memang pengusaha besar ya, karena faktanya ini banyak orang usaha juga. Ini kalau dihitung-hitung kan Pak Birawan ini 2 tahun dengan penghasilan sebesar itu kan berarti sebulan sudah berapa? Itu udah ratusan juta itu kalau di rata-rata ya. Nah, itu orang kalau berbisnis, ya pengalaman saya aja berbisnis modal miliaran aja per bulan nggak menghasilkan ratusan juta. Jadi ini ya memang lumayan lah ya, belum dikatakan pengusaha besar, enggak sih, tapi ya sudah lumayan lah, pengusaha yang keren juga, penghasilan segitu udah lumayan. Apalagi kalau lihat modalnya ya sebenarnya ya, aduh nggak ada apa-apanya, itu modalnya kecil banget gitu ya. Ya yang paling kecil aja 1,5 juta, tapi paling besar aja cuma 46,5 juta. Ini kan sebenarnya kalau orang berbisnis kan itu modal yang sangat kecil ya, tetapi hasilnya keren, itu. Nah, Pak Birawan, ya Pak. Ini kan yang ada di grup ini ya banyak juga yang masih baru, yang mereka baru masuk belum bermitra gitu ya. Nah, kira-kira kalau pengen seperti Pak Birawan nih, tahapannya, prosesnya seperti apa Pak Birawan? Ya, baik Pak ya. Jadi langkah awal kita untuk bermitra dengan PT BES itu memang sangat simpel. Pertama memang harus ya bayar uang registrasi, karena begitu uang registrasi kita setorkan kepada PT BES, secara tidak langsung kita sudah menjadi member PT BES atau mitra usahanya PT BES. Nah, kemudian kalau kita berpikir tentang belanja, bukan modal ya Pak ya, ini kita belanja produk 1.500.000 awalnya, supaya kita memang dapat diskon. Nah, kenapa dapat diskon? Karena tadi kita sudah terregistrasi di PT BES. Nah, rata-rata produk PT BES ini kan Rp250.000. 8 kotak, kalau kita belanja awal 1.500.000. Berarti dapat diskon Rp500.000. Jadi sama halnya bahasa sederhananya, belanja 1.500.000, dapat produk senilai 2 juta. Nah, itu kan cukup lumayan. Nah, jadi sebenarnya bukan modal Pak, memang belanja. Nah, ajaibnya, saya bilang ajaib ini program PT BES ini. Jadi bukan investasi, bukan modal. PT BES memberi kesempatan kepada kita. Kalau sudah pakai produknya, merasakan manfaatnya, boleh bercerita kepada orang lain, agar orang tersebut juga tertarik untuk belanja produk yang sama dengan kita. Nah, dari kegiatan yang sangat sederhana itu, PT BES memberi apresiasi. Simpel Pak sebenarnya. Jadi, kalau saya ngebandingin ini dengan modal, kalau modal itu kan sesuatu yang tidak bisa kita makan, tidak bisa kita gunakan. Jadi harus ada keuntungan dulu, supaya kita bisa menikmati hasilnya. Tetapi belanja di PT BES ini, dari awal kita sudah untung, dari selisih harga produk, kemudian produk itu kita pakai. Clear Pak. Nah itu Pak ya, jadi ya. Ya, jadi nggak ada dari awal aja kita nggak rugi ya hitungannya ya? Nggak ada ruginya Pak. Jadi kalau kita berpikir ini modal investasi, modal kerja, kita berpikir harus mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kan gitu. Tapi kalau di sini pakai produk, manfaatnya ada, cerita kepada orang lain, lalu ajak orang tersebut untuk belanja yang sama. Jadi nggak sulit sebenarnya Pak.
Ya. Nah, memang PT BES ini juga pada akhirnya menyediakan juga. Misalnya kalau 1,5 juta itu dapat 8 produk. Barangkali cukup untuk saya sendiri. Nah, bagaimana dengan untuk istri, dengan untuk anak? Mungkin kita perlu susu kalsium yang banyak untuk orang tua kita. Barangkali mungkin ada saudara kita yang suka di pertanian. PT BES menyediakan juga paket-paket belanja. Misalnya anaknya 2, gitu ya, udah paketnya ada 3 paket, ada yang 7 paket. Kalau keluarganya besar atau kita punya kemampuan berlebih ya untuk belanja produk banyak, ada namanya paket belanja priority atau belanja paket 31. Ya seperti itu, Pak. Ya. Jadi tinggal pilih aja ya. Nah, Pak Birawan, jadi konsepnya itu kan berarti kan konsep bisnisnya itu PCA kan gitu ya. Pakai, cerita, ajak. Jadi pakai dulu, karena sekali lagi produk kita ini bukan produk yang hanya untuk pelengkap, tapi memang produk kita ini produk berkualitas, bukan untuk kamuflase, tapi produk yang berkualitas. Jadi kalau kita pakai, insya Allah kita pasti merasakan manfaatnya. Semua, baik yang dari untuk kendaraan, otomotif, untuk pertanian, untuk peternakan, untuk kecantikan, kesehatan, insya Allah semua itu adalah produk-produk berkualitas, sehingga kalau kita menggunakan, itu kita akan merasakan manfaatnya. Nah tentu kalau kita sudah merasakan manfaatnya, itu menjadi mudah bagi kita untuk cerita. Jangan cerita tapi belum pernah pakai, itu cuma modal omongan aja kan. Tapi kalau bercerita kita udah pakai, itu kan experience pengalaman kita sendiri yang kita pakai untuk kita ceritakan, pasti kekuatan ceritanya berbeda. Ya, kekuatan ceritanya berbeda. Nah, kemudian kita ceritakan, itulah pengalaman kita. Ya mungkin dari cerita kita ada yang percaya, ada nggak percaya, itu biasalah, itu memang hukumnya seperti itu. Ya kalau semua yang kita ceritain percaya, itu malah justru aneh gitu kan. Ya, jadi ada yang percaya, ada yang enggak, itu biasa. Ada yang membantah, ada yang pokoknya malah ini biasa. Kemudian mereka yang tertarik ya kita ajak juga untuk menggunakan produknya. Ya toh? Dan juga kalau mau juga kita ajak untuk menjalankan bisnisnya. Jadi kan konsepnya cuma PCA ya, pakai, cerita, ajak gitu ya. Nah, gimana kalau jalankan bisnisnya? Cara menjalankan bisnisnya ini kan seperti apa, Pak Birawan? Ya, itu tadi ya, konsep PCA itu sangat penting sekali kita pahami, Pak ya. Jadi bagaimana orang mau ngajak orang, kalau dia tidak pernah pakai produknya, tidak bercerita kepada orang lain. Jadi murni jualan. Oke, baik. Nah, PT BES ini juga menyediakan kita supaya setelah pakai cerita ajak tadi, memang larinya padanya ke bisnis kan Pak ya? Iya. Secara tidak langsung ke bisnis. Nah, kalau kita sudah berhasil mengajak keluarga kita, orang lain, untuk ikut belanja dengan PT BES ini, PT BES memberikan apresiasi. Nah, apresiasi yang diberikan oleh PT BES ini, ya biasa kalau memang kita kerjakan ada gajian. Nah, ini hasil usaha kita dari PT BES karena ngajak orang tadi, diberi apresiasi dari seperti misalnya ada bonus 10%, kalau tadi paket-paket terjual itu, misalnya paket awal 1.500.000, ya kita mendapatkan komisi 10%. Nah, PT BES juga memberi kesempatan kita juga untuk mengembangkan usaha, mengembangkan bisnisnya. Ya, karena kebetulan memang sistem kita ini sistem binary, ya. Nah, dalam pengembangan sistem binary ini ada pasangan pengembangannya, Pak. Jadi ada bonus sponsor, ada bonus pengembangan. PT BES juga karena kita berhasil mengembangkan usaha kita, ada bonus pengembangan lagi. Gitu Pak ya. Nah, perlu dicatat. Bapak tadi kan di saya nanya, udah 2 mobil Pajero, udah 5 Mobilio. Itu apresiasi lain.
yang kita dapat dari komisi-komisi tadi. Jadi kalau kita telaah secara sesama, bisnis PTBS ini sumber rezekinya sangat banyak. Ada lebih kurang 10 sampai 12 sumber rezeki. Dan itulah yang membuat kita saat ini gagah, semangat bikin rumah gitu ya. Iya, ini kan kalau dihitung-hitung ya Pak Birawan ini kan ambil priority. Pokoknya intinya di bawah 50 juta, tapi 2 tahun sudah bisa bangun rumah 2,5 miliar, kemana-mana naik Pajero, nggak punya utang, coba bayangin. Itu luar biasa. Jadi saya ulang lagi ya, saya ini. Jadi kerja kita ini kan sebenarnya ada 2 sih. Ya, yang pertama kita bisa dengan cara jualan. Boleh, kalau yang hobinya jualan, ya jualan juga boleh. Toh kita juga akan dapatkan keuntungan kalau yang hobinya jualan. Ya, kalau jualan itu karena kan di PTBS ini harga pembelian ulang atau repeat order ini lebih murah, jauh lebih murah. Jadi ada keuntungannya lah, lumayan keuntungannya. Ya, yang hobi jualan. Tetapi kalau yang namanya kita mau jualan terus, artinya kan kita benar-benar mengandalkan kemampuan kita, kemampuan ketika fisik kita memang masih sehat, ya itu jadi kita bisa jualan terus. Tapi kalau kita mungkin sedang tidak sehat, ya beda. Tapi boleh teman-teman dengan cara jualan atau kalau mau sebenarnya karena dapat keuntungan nih bisa juga untuk operasional. Tetapi akan lebih bagus kalau teman-teman itu membangun pelanggan. Jadi jangan kebanyakan jualan tapi membangun pelanggan. Karena pelanggan itu ya orang yang rutin beli ke kita. Maka mungkin kita kalau sudah banyak pelanggan ya tinggal nganter-nganter saja sudah dapat selalu keuntungan. Itu yang pertama. Tapi kalau pengen teman-teman juga punya hasil yang besar, ya apa-apa itu kalau dikerjakan bersama-sama pasti menjadi lebih ringan. Ya, kalau dikerjakan bareng-bareng itu pasti ringan. Seberat apapun pekerjaan kalau dikerjakan bareng-bareng jadi ringan. Makanya para pengusaha itu dia pasti punya karyawan. Tujuannya apa punya karyawan? Tujuannya supaya pekerjaan dia jadi ringan. Coba kalau nggak punya karyawan dia pasti pontang-panting. Makanya pengusaha itu punya karyawan. Nah, karyawan itu tujuannya untuk meringankan beban. Ya kan? Nah, Bapak Ibu kita juga kalau mau sukses di usaha ini ya jangan kerja sendiri. Tetapi di bisnis ini karena kita nggak perlu cari karyawan, tetapi cari apa? Cari partner, cari mitra kerja, orang-orang yang akan kita ajak bersama-sama membangun bisnis ini. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai partner, sebagai mitra kerja, kan begitu. Nah, tentunya kalau sebagai karyawan ya gajinya begitu-begitu saja, bertahun-tahun kerja juga mungkin hasilnya tidak akan banyak berubah. Tapi kalau sebagai partner di bisnis ini insya Allah ya dalam waktu singkat bisa seperti Pak Birawan punya. Dan masih banyak lagi sih mitra-mitra. Nah, kita ini mengajak orang lain itu untuk menjadi partner kita, ya untuk bersama-sama bekerja dengan kita. Nah, tentunya enaknya kita ini ya sistem bisnis kita itu minimal hanya cukup mengajak 2 orang itu yang minimal ya karena sistem binary itu 2 jalur ya istilahnya binary kan 2 jalur. Artinya begini, kalau Bapak Ibu membangun satu bisnis, ya, Bapak Ibu bangun satu bisnis, Bapak Ibu cukup punya 2 orang ya, yang satu itu sebagai tim pemasaran, anggaplah begitu, yang satu sebagai tim operasional gitu ya. Karena urusan tim keuangan sudah diurusi perusahaan. Artinya kalau orang mau berbisnis kan pasti punya tim ya. Nah, coba bayangin Bapak Ibu punya 2 tim operasional, tim marketing misalnya. Ya, salah satu nggak jalan kira-kira hasilnya bisa maksimal nggak? Nggak maksimal. Maka Bapak Ibu di bisnis ini cukup membangun 2 tim minimal. Kalau Bapak Ibu mau cepat, mau besar ya lebih banyak akan lebih bagus. Kan gitu ya Pak Birawan ya. Betul, jadi Pak. Membangun 2 tim. Dan perusahaan sudah nyiapin bonus-bonus seperti yang tadi dijelaskan Pak Birawan, ada bonus sponsor, ada bonus pengembangan atau bonus pasangan, dan perusahaan juga sudah menyiapkan ini penghargaan atau reward seperti yang diperoleh oleh Pak Birawan. Ya, karena kalau omset
kalau omset mencapai minimal itu 300 juta, ya, 300 juta, maka akan diberikan hadiah motor. Kalau omsetnya saat ini mencapai 900 juta, akan diberikan hadiah mobil seharga 150 juta. Kalau omsetnya mencapai 4,5 miliar, dikasih hadiah lagi mobil senilai 500 juta. Kalau omsetnya mencapai 9 miliar, dikasih lagi rumah senilai 1 miliar. Nah, kalau mengejar omset yang sebesar itu dikerjakan sendiri, pasti sangat berat. Makanya kalau dikerjakan bareng-bareng itulah menjadi ringan. Jadi konsep bisnis kita ini enak, sederhana sebenarnya. Ya. Nah, jadi kalau kita minimal bisa mengajak 2 orang untuk menjadi partner kita, dan partner kita nanti juga hanya mengajak 2 orang saja sebenarnya, ya itu juga sudah luar biasa. Jadi minimal, dan makanya Pak Birawan ya di bisnis ini begitu gampang ya, banyak sekali orang-orang yang tidak perlu waktu lama bisa sukses ya. Betul, betul Pak. Tinggal jadi kita ya Pak. Ya, tinggal kita mau pengen dapatnya itu sekali atau mau berkali-kali. Kalau pengen berkali-kali bisa dapat 5 motor, 5 mobilio, 2 Pajero, 1 rumah. Seperti Pak Birawan ya, ambillah yang tertinggi lah, priority gitu ya. Betul. Pak Birawan ya. Jadi belanja awal kita yang 1.500.000, yang 4.500.000, yang 10.500.000, kemudian yang 22.500.000 dan priority 46.500.000, itu memang pada akhirnya juga menentukan rezeki berkelanjutan untuk kita. Nah, kenapa? Karena perusahaan ini, ya, kalau kita mengambil satu paket, itu diberi kesempatan 1 kali untuk mendapatkan 1 unit sepeda motor, 1 unit mobil 150 juta, 1 unit mobil 500 juta, dan 1 unit rumah luxury 1 miliar. Nah, bayangkan kalau seandainya paket belanja yang kita ambil di awal senilai 46.500.000 atau 31 paket belanja, berarti kan ada 31 kali lagi yang bakal kita terima. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, luxury saya di PT BES itu 30 lagi yang harus saya ambil gitu. Masih 30 miliar gitu ya, yang dari khusus untuk dan rumahnya. Kenapa Pak saya ambil yang 31? Itu tadi, semakin besar paket yang saya bayar, wadah paket saya ambil, semakin banyak rezeki insya Allah yang akan saya dapat. Lalu yang kedua apa? Saya cuma memilah sederhana saja. Ada teman saya, ada teman istri saya, ada keluarga saya, ada keluarga istri saya. Ya sudah itu saja dulu, nggak usah kemana-mana. Iya, betul. Gitu. Dan itu juga masih kurang paket itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau PT BES ini masih ada paket belanja yang lebih besar lagi, insya Allah saya mau ikutan lagi nih Pak. Iya, makanya Pak Birawan juga daftarkan mertuanya, didaftarin. Siapa lagi yang pada didaftarin itu? Karena kurang banyak ya. Alhamdulillah Pak. Jadi kembali cerita lama tadi karena pinjam uang mertua. Beliau juga ambil kesempatan untuk usaha ini. Beliau belanja awal waktu itu ngambil 31 paket. Dan sekarang penghasilan beliau itu sudah mendapatkan 1 unit mobilio. Insya Allah 3 bulan ke depan beliau tembus reward 1 unit Pajero. Masya Allah. Dan penghasilan beliau per bulan ini lebih kurang. Saya beliau ini karena apa Pak? Karena umurnya 73 tahun. 73 tahun, woi. Dan penghasilan per bulannya lebih kurang 10 juta Pak. Sebulan saat ini. 10 juta. Umur 73 tahun masih punya penghasilan 10 juta per bulan. Terus sebentar lagi masih mau dapat Pajero lagi ya. Betul, betul. Ya, jadi Pak Birawan ini kan 2 tahun ya Pak Birawan ya.
Ini kita 2 mau tahun, kasih Pak. gambaran aja ke teman-teman yang mendengarkan yang mengikuti live Facebook ini ya. Selama 2 tahun Pak Birawan sendiri sudah prestasinya seperti itu. Kemudian mertuanya juga meskipun 73 tahun, tapi juga bisa juga menjalankan usaha ini. Nah, di luar Pak Birawan, tentu Pak Birawan ini kan punya tim ya. Timnya Yes. pasti juga timnya juga bisa mencontoh lah Pak Birawan. Nah, dan sampai sekarang Pak Birawan, mungkin tim Pak Birawan ini sudah berapa orang tuh yang sudah berprestasi, yang sudah dapat reward tuh? Ya, saya cerita lagi Pak. Hari ini alhamdulillah saya dan Bu Linda hari ini tembus motor yang ke-6. Kemudian terus Selamat. berapa? Selamat. Lumayan Pak, 20 juta. 20 juta. Kemudian mungkin akhir bulan ini anak saya Angga mungkin insya Allah tembus Mobilio pertamanya. Masya Allah. Oh, jadi anak pun juga didaftarin ya, saking merasa kurang ya, jadi prioritasnya kurang. Mesti Pak. Harus. Ya. Harus. Nah, dan saya mungkin juga tembus Mobilio yang ke-5 dan ke-7 insya Allah. Oh, ke-7. Ke-6 dan ke-7 ya. Mas. Nah, tadi nanya apa ya tadi ya? Iya, timnya sudah berapa timnya? Oh iya. Baik Pak. Jadi memang usaha di sini memang tidak bisa sendirian. Hebatnya usaha ini lebih kepada bagaimana mitra-mitra kita ini mendapatkan hasil daripada kita. Yeah. Nah, contohnya misalnya ada partner saya itu lebih mendapatkan dulu hasilnya daripada saya. Oh, iya? Beliau itu tembus Mobilio dalam waktu 14 hari. Pajero 40 hari. Dan saya setelahnya. Jadi kalau saya sebut saja namanya Pak. Itu Ojak Sudrajat, Master Ojak Sudrajat, Ojaksu ya. Itu tembus Mobilio 14 hari. Saya 3 minggu. Dia tembus Pajero 40 hari. Saya 5 bulan. Di bawah bimbingan Master Ojaksu ini itu lebih kurang 9 unit Pajero, sudah lebih kurang 80 unit Mobilio. Kalau motor udah sulit ngitungnya Pak. Dan ada lagi partner saya, ibu-ibu rumah tangga, namanya Ibu Fitrianis dari Riau. Jaringan beliau sendiri sudah dapat Pajero. Kemudian di bawah jaringan beliau itu sudah ada lebih kurang 8 unit Mobilio. Dan juga kalau motor udah sulit juga ngitungnya. Nah gitu Pak. Jadi ya kalau motor di PTBS insya Allah banyak banget Pak. Nah, begitu Pak Haji. Jadi image atau kesan yang banyak orang melihat bahwa di bisnis jaringan itu yang paling untung itu yang atas, sebenarnya juga tidak ya. Karena Pak Birawan kan dapat rewardnya, dapat penghargaan Mobilio Pajero-nya malah kalah duluan dibanding timnya, dibanding mitranya kan. Ya, betul. Belakangan gitu ya. Dan sekarang juga di timnya Pak Birawan peraih rumah 1 miliar sudah berapa orang? Udah banyak juga ya. Sudah banyak Pak. Jadi ada yang sudah dapat 2. Jadi itu ada 2, 4, 5, 6, ada 8 peraih luxury Pak. 1 ada miliar 8 Pak. Ya? 8 luxury 1 miliar. Banyak banget ya. Jadi sedap betul ini Pak. Bayangin, luxury itu artinya peraih luxury itu peraih 1 miliar gitu ya. Jadi kalau kita ngomong luxury itu artinya 1 miliar. Bayangin, Pak Birawan aja baru 2 tahun. Timnya juga pasti ya seputaran 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Tapi faktanya kan sudah kita bicara miliar-miliar. Jadi real di sini kalau kita jalankan bisnis ini faktanya juga sudah bukan 1, 2 tapi banyak sekali. Pak Birawan aja sudah nggak bisa ngitung orang-orang yang sudah dapat motor berapa orang udah nggak ngerti lah gitu. Ya, nah itu memang reset lah.
Ya Pak Birawan, nah sekarang nih Ya. orang kan banyak hanya melihat ya, melihat suksesnya, hasil akhirnya. Sekarang cerita deh, apa sih susahnya, sedihnya, atau apa yang paling pahit meskipun di 2 tahun ini kan perjalanan 2 tahun itu sebenarnya perjalanan singkat sih menurut saya. Ya karena banyak orang udah berpuluh-puluh tahun bekerja juga hidupnya nggak banyak berubah. Tapi Pak Birawan 2 tahun menjalankan bisnis ini perubahannya sudah banyak. Tetapi di dalam perjalanan itu pasti juga ada cerita-cerita yang nggak enaknya gitu ya. Jadi biar teman-teman kadang-kadang kok yang diceritain enak-enaknya semua, yang nggak enak kayak apa gitu ya. Nah coba yang sekarang cerita pahitnya apa Pak Birawan? Ya, yang gak nyaman lah. Cerita pahitnya kepada stigma umum saja. Bahwa bisnis jaringan itu ada yang mengatakan tidak bertahan lama. Ya kita memang juga mengakuin banyak bisnis jaringan luar sana yang pada akhirnya pada sampai di titik jenuh juga hilang. Itu satu. Tetapi kalau kita bandingkan apple to apple dengan PTBS ini, stigma umum tentang bisnis jaringan, MLM ya, katakanlah MLM. Nah saya ini punya istilah sendiri terhadap MLM Pak. Kalau orang banyak singkat MLM ini multi level marketing. Kalau saya justru tidak. MLM ini di saya ini meet. Yang pertama adalah meet. Nah, meet itu apa? Bertemu banyak orang, silaturahim banyak orang. Yaitu tadi, tentu saja dalam silaturahim dengan banyak orang ini penolakan juga pasti banyak. Nah, L-nya di MLM menurut saya di PTBS ini learn atau belajar. Nah, kita ini selalu belajar dengan pengalaman orang, cerita-cerita dari leader-leader kita, mitra-mitra kita. Bahkan kita ini tanpa sadar di bawah partner kita ini banyak orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memang punya pengalaman skill tinggi juga banyak. Kita bisa belajar dari situ. Nah kemudian M selanjutnya adalah multiplier efek, banyak orang yang memang terlibat di kegiatan ini. Nah semakin banyak orang terlibat di kegiatan di PTBS ini kan beragam-beragam Pak. Ada petani, pedagang asongan, tentara, Polri, dan sebagainya, pengacara. Itu terlibat semua di PTBS ini. Nah, makanya MLM di PTBS ini berbeda dengan paradigma umum. Itu yang pertama. Nah, kesulitan kedua apa? Kita ini banyak ketemu dengan para penghayal. Kalau saya punya uang 100 juta, 200 juta, saya kepengen punya ini, pengen itu. Tetapi begitu kita ajak untuk menciptakan, mengadakan uang yang dia ingin itu rata-rata kebanyakan berpikir tidak masuk akal dan kegiatan PTBS ini. Walaupun contoh sudah banyak, Pajero kita sudah bawa, ini hasilnya. Nah itu tadi Pak, karena kita masih bertemu dengan orang yang berkhayal, kemudian masih beranalisa. Itu saja sebenarnya tantangan yang terberat, Pak. Terus ketemu orang-orang begitu gimana baiknya ngadepinya? Yes. Nah, kalau saya sederhana, Pak. Kalau memang bertemu dengan para penghayal-penghayal itu, 5 kali kita ajak, selanjutnya kita ajak, ada hal yang terbaik. Tinggalkan, Pak. Karena apa? Kita ini kan sudah termasuk berpikir orang-orang yang positif sebenarnya. Justru kalau kita terus berharap kepada orang-orang tersebut, dengan maksimal kita kerjakan membawa contoh, membawa leader sukses, juga tidak direspon dengan baik, ya sudah berarti memang bukan bagian kita. Nah jadi kita tidak bisa berkecil hati dengan kegagalan kita terhadap orang-orang itu. Dan kita juga harus yakin bahwa kegagalan-kegagalan kita itu terhadap orang-orang tersebut, Allah ini sudah siapkan orang-orang yang justru pada akhirnya berpikiran sama, bertujuan sama dengan kita. Jadi itu cuma cobaan saja. Iya. Cuma cobaan saja, Pak.
Jadi orang-orang ini kan banyak yang pengen tapi nggak sanggup kan ngadepi persoalan-persoalan yang sebenarnya sederhana ya. Tapi sebenarnya saya punya pengalaman, saya mau cerita. Saya sebenarnya punya pengalaman yang mungkin nggak apa ya, kalau dibandingkan teman-teman ini paling parah ya. Karena saya ini pernah diusir, gitu kan. Coba ada nggak yang pernah diusir? Belum pernah diusir aja udah banyak yang ngeluh-ngeluh. Saya ini pernah diusir. Jadi ceritanya begini, ini karena saking buruknya ya pemahaman masyarakat terhadap bisnis MLM lah begitu. Jadi satu ketika saya ini dimintain tolong untuk membantu presentasi mitra. Ya udah, saya bantu presentasi kan gitu ya. Nah, saat presentasi datang ke tempat, sampai di tempat itu, kebetulan orang yang kita datangi itu lagi ada tamu. Nah, ketika ternyata baru ada tamu. Nah, pikir saya kebetulan nih, berarti kita dapatnya bukan cuma satu, dapatnya dua kan gitu. Nah, singkat cerita, saya mulailah presentasi cerita, buka paradigma, terus mulai cerita begitu. Orang yang tamunya ini memperhatikan awalnya, tapi nggak beberapa lama kemudian, mungkin dia udah nangkep ini kayak apa gitu ya, dia pamit. Pas dia pamit, ya pikir saya, ya sudahlah, saya lanjutkan saja. Nah, nggak berapa lama, orang itu datang lagi dan ngajak beberapa orang. Wah, saya seneng. Wah, ini keren nih, dia berarti malah ngajak banyak orang. Nah, saya sudah tambah semangat. Tapi ternyata apa? Ternyata dia menghentikan presentasi saya dengan beberapa orang. Nah, dia bilang begini, Pak, maaf, di kampung ini yang bisnis-bisnis model begitu, pokoknya kita larang untuk masuk di kampung ini. Wis, itu. Nah, ternyata di luar sudah banyak orang lagi. Jadi dia ajak itu banyak orang, pemuda-pemuda gitu ya, ya anak-anak termasuklah pokoknya yang masih banyak orang di luar menghentikan. Jadi intinya saya disuruh pulang, ya dilarang melanjutkan. Ya, dilarang melanjutkan. Ya, saya sih mau menjelaskan tapi sudah nggak memungkinkan karena menghadapi orang begitu banyak, semakin saya banyak bicara ya malah bisa masalah. Ya sudah, akhirnya saya pulang, saya keluar. Coba dengar komentar mereka, kalau mental kita gampang down ya pasti langsung ngumpet di rumah, nangis, nggak mau keluar dan berhenti. Karena oh kayak gini, ini ya model-model penipu itu seperti ini, orang-orangnya kayaknya perlente, orangnya kayaknya rapi-rapi, keren begini, ternyata penipu begitu. Nah, itu saya alami, cuma saya memang nggak pernah mau ceritakan itu. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita lagi susah, lagi memulai kayak gitu diceritakan, bikin down banyak orang. Itu. Ya kan, makanya sekarang tak ceritain aja gitu kan, karena ini udah lewat masanya. Nah, bayangin diusir, dikata-katain, oh model penipu itu seperti ini ya, orangnya begini. Kenapa? Karena benar-benar yang namanya paradigma negatif tentang bisnis network itu begitu banyak. Nah, cuma sekarang apakah kita kemudian menghilang? Kalau kita menghilang berarti tuduhan mereka betul. Kalau kita berhenti berarti kita mengiyakan. Nah, kita orang-orang yang sudah paham betul tentang bisnis jaringan, bahwa sebenarnya kalau kita benar memilih bisnisnya, ya benar memilih bisnisnya, maka insya Allah tuduhan-tuduhan itu nggak akan terjadi. Karena apa? Karena yang mereka tuduhkan negatif-negatif itu bukan bisnis MLM yang benar, tetapi bisnis-bisnis money game yang tidak punya izin, legalitasnya nggak ada. Nah, bisnis kita ini kan secara legalitas dari pemerintah ada, fatwa Majelis Ulama Indonesianya sudah ada, jadi aman dari sisi pemerintah, aman dari sisi agama. Ya sudah, jalan terus saja, memang itu tantangan kita. Nah, karena yang paling penting nomor satu itu adalah keyakinan kita sendiri. Kita ini yakin bisnis yang saya jalan ini baik, benar, bukan nipu begitu. Kalau ada orang yang seperti itu ngusir ya sudah. Dan nggak perlu dipikir, tetap jalankan saja. Toh ternyata di antara yang mengusir banyak juga yang mau. Faktanya kan ya kita lihat kan ketika kita nggak berhenti prestasinya juga ada. Nah, jadi jangan lihat kalau teman-teman baru disepelein, diejek, dimasih omongan sih terus sudah sakit hati berarti memang belum layak. Ya saya ini sudah sampai tahapan diusir. Ini beneran diusir gitu ya. Tapi ya saya ini nggak
Ya, kayak gitu tuh biasa lah. Kayak itu tuh biasa. Saya lagi presentasi, tengah-tengah presentasi jenengan, udah saya nggak mau ngomong lagi kalau itu bicara ini saya sudah nggak, jangan ngomong, udah saya nggak percaya. Itu biasa, saya juga begitu. Ya, nah, ini dan ya seperti itu. Jadi teman-teman jangan lihat wah kok enak sukses. Enggak, semua orang yang sukses dalam perjalanan itu ya pasti ada suka duka, kadarnya berbeda-beda, tetapi semua juga pasti mengalami hal-hal yang mungkin teman-teman sedang alami sekarang, yang sedang memulai atau nanti yang baru mau memulai. Tetapi ya memang itu ongkos yang harus dibayar. Ongkos yang harus dibayar kalau kita mau sukses. Ya kalau kita nggak mau ngadepi yang seperti itu, ya akhirnya kita nggak akan pernah sukses. Ya, misalnya saya dulu berhenti, ya nggak akan pernah saya bisa menikmati hasil yang diberikan, reward-reward yang diberikan oleh PT EBS. Jadi kalau penolakan segala macam itu bagi saya masih terlalu kecil lah. Ya, belum diusir itu masih terlalu kecil, belum diusir di hadapan banyak orang loh ya, bukan hanya 1-2 orang loh ya. Itu lebih dari 10 orang loh ya. Karena di kampung itu ngumpulin banyak orang, ternyata dia pulang, orang yang datang pulang ngomong-ngomong langsung pas kebetulan pemuda di situ lagi ada pertemuan, dia ngomong di situ langsung keluar semua. Jadi berapa puluh orang saya udah nggak ngerti. Untung aja nggak ada main fisik kan, tapi ya dicemooh omongan yang nggak enak itu udah saya terima. Jadi ya cerita Pak Birawan, ada cerita yang nggak enak nggak nih? Ini biar teman-teman tuh ngerti gitu loh ya. Tapi dibayar 2 rumah, dikasih rumah 2,5 miliar dalam waktu 2 tahun kan itu bayaran yang sangat mahal. Iya Pak Haji, jadi sebenarnya begini, buat teman-teman yang baru bergabung ya di program PT BES ini ya, kalau hasil akhir itu perhatikan diproses dari awal bagaimana kita memulai usaha ini. Makanya harus dipahamin dulu product knowledge, begitu ya, sistemnya seperti apa, kemudian pahamin juga leader-leader atau bukti orang sukses. Nah dengan 3 hal ini, saya pikir cukuplah kita untuk melangkah, gedor-gedor rumah orang supaya ikut dalam kegiatan bisnis PT EBS ini. Jadi teman-teman harus paham itu ya, yang baru bergabung di PT EBS. Nah pengalaman kami ini juga Masya Allah juga sulit diceritakan sebenarnya Pak ya. Bagaimana 1-2 orang sahabat kita tiba-tiba ditelepon nggak ngangkat, di WA cuma dibaca, nggak dibalas. Nah pada akhirnya kita berpikir, ini jangan-jangan karena kita masuk di PT BES ini, pelan-pelan mereka hilang. Nah jadi putus, ada juga yang putus. Tali silaturahimnya ada juga yang putus gara-gara kesempatan ini. Nah, tapi karena kita ada satu keyakinan, saya akan sukses di usaha ini. Saya dan istri akan lebih baik hidupnya di masa depan dengan usaha ini. Itu bukan jadi penghalang lagi. Bukan jadi penghalang lagi. Jadi, jadikan pengalaman-pengalaman buruk itu diusir orang, ditinggalkan dalam suatu komunitas. Saya ini banyak Pak, komunitas yang ninggalin saya banyak. Banyak sekali Pak. Jadi ke-delete secara alami. Orang nggak mau WL saya lagi. Sampai saat ini. Tapi ya, ternyata bayaran yang mereka lakukan kepada saya tuh inilah hasilnya. Dan sekarang Alhamdulillah Pak, mulai banyak yang ngintip-ngintip status EB saya, status WA-nya Linda gitu kan. Udah mulai ada yang say hello lagi. Nah itu. Padahal sebenarnya kalau mereka 2 tahun yang lalu berjuang bareng-bareng dengan kita, insya Allah hasilnya mungkin lebih, bahkan ya lebih lagi daripada kita yang dapatkan. Seperti itu Pak Haji. Betul. Jadi ya ini kan kalau bicara tadi kan cerita pahit gitu ya. Pak Birawan, tapi di balik itu ada yang putus silaturahmi, mungkin telepon nggak diangkat, di WA nggak dibaca, tapi itu sisi lain. Kalau itu Pak Birawan baper gitu ya, terus berhenti ya hilanglah Pak Birawan jadi pahlawan dipeluk karena cacingnya banyak gitu kan.
Itu kan sisi lain ya, di satu sisi disepelein, tapi di tempat lain ternyata kita dihormati. Ketika Betul. ke Jawa Timur disambut oleh perangkat desa dan sebagainya. Artinya memang hidup itu seperti itu, gitu loh. Hidup itu ada yang negatif, tapi ada yang positif. Kita mengalami satu perjuangan itu kayaknya bersusah-susah, tapi ada satu saat kita akan menikmati hasilnya dengan sukacita. Jadi artinya sebenarnya kalau teman-teman siapapun yang baru memulai mengalami masa-masa sulit itu hal yang wajar, karena itu ongkos yang harus kita bayar ketika Betul. kita ingin mempunyai kehidupan yang lebih baik. Gitu ya Pak Wirawan ya. Luar biasa. Seperti itu Pak Haji. Ya, jadi memang juga sebenarnya hal-hal yang merintang kita itu juga menurut saya bagaimana cara kita meresponnya saja Pak. Kalau respon kita juga seperti sama dengan mereka, ya kita tidak jadi apa-apa. Tapi kalau kita responnya memang terbalik dengan mereka, kita pasti mendapatkan hasil yang berbeda. Nah sekarang kita bisa lihat kan, dicemooh, ditinggalkan. Ya sekarang saya dengan tangan terbuka, silakan datang ke rumah 2,5 miliar ini. Kita jalin silaturahim lagi. Ya kan gitu ya. Pergi bareng. Ya seperti itu kira-kira Pak. Ya, jadi akhirnya kan mereka juga akan melihat bahwa keseriusan kita, istiqomah kita. Karena memang orang itu salah satu ya, saya kan begini, bahwa citra diri kita ya, saya bicara citra diri kita itu sangat ditentukan dengan komitmen konsisten kita. Jadi misalnya begini, seandainya dulu Pak Birawan ketika memulai banyak yang menolak kemudian berhenti ya kan, dan kemudian tidak jadi apa-apa, maka orang yang menolak itu merasa benar. Oh iya kan, untung aku nggak mau dulu diajak, buktinya tuh Pak Birawan sampai sekarang juga belum apa-apa, dia masih malah ganti-ganti, apalagi yang ganti-ganti. Betul kan? Ya, jadi nilai citra diri kita ini hilang, nilai kita juga hilang. Tetapi berbeda ketika Pak Wirawan kemudian tetap jalankan terus dan kemudian sekarang sudah menjadi bukti, maka sudah beda lagi. Wah, orang-orang yang dulu menolak, yang dulu menyepelekan ketika melihat sekarang mungkin pasti berbeda. Aduh, mereka akan berpikir seandainya kan gitu kan. Iya. Ya, itu jadi itu terserah ya teman-teman ini yang mau ya, sedang mengalami sekarang ini lagi memulai banyak tantangan. Ya, kira-kira apa hasil akhir yang pengen orang lain nilai terhadap diri kita? Kalau orang lain itu pengen bersyukur, maka Anda silahkan berhenti supaya orang lain, alhamdulillah aku dulu diajak nggak mau. Coba kalau aku mau, kan aku mau buang-buang waktu, saya rugi kan begitu. Ya, tapi kalau kita tetap mau lanjutkan berjuang, akhirnya orang-orang yang dulu menolak mungkin mereka terbuka, dia akan mendekat, dia akan bermitra, atau setidak-tidaknya mereka melihat, oh iya dulu keputusan saya salah, ternyata Pak Birawan yang betul, misalnya begitu ya. Jadi itu gini, hari ini kita akan lebih membuka, kan biasanya jarang nih kita membuka pahit-pahitnya gitu ya, yang dibuka kan lihat hasilnya. Ini kita buka pahit-pahitnya karena sering nih orang-orang tuh nanya, wah kok yang diceritain enak-enaknya saja gitu ya. Nah, apalagi orang yang memang mentalnya itu belum siap mental, kayak kalau lihat orang sukses stres dia kan, dikira kita ini serba gampang gitu kan. Wah kok dia gampang, saya kok sulit lah. Kita ini cuma nggak pernah nyeritain yang sulit-sulit. Kita ini selalu yang kita ngomongin itu yang positif-positif, bukan kita ini nggak pernah mengalami penolakan, bukan nggak pernah mengalami kesulitan. Cuma begini, diri kita ini perlu selalu diberi nutrisi-nutrisi yang positif. Coba kalau setiap hari kita berbicara tentang kegagalan, setiap hari kita berbicara tentang penolakan, setiap hari kita bicara tentang cemoohan, maka mental kita down, diri kita masuk energi-energi yang negatif. Maka orang-orang yang bermental sukses itu nggak pernah mau bercerita yang negatif-negatif. Jarang dia mau cerita. Hari ini saja kita buka. Saya mungkin teman-teman leader-leader pun banyak yang nggak ngerti kalau saya pernah diusir. Karena nggak penting hal itu saya ceritakan. Ini cuma saya ceritakan karena banyak yang, Pak, sekali-kali diomong lah susah-susah payahnya, ya sudahlah saya kita cerita-cerita nih yang susah-susahnya ya. Cuma teman-teman, saran saya yang lagi memulai, yang lagi bersusah payah, nggak usah banyak bercerita tentang susah payahnya.
10 orang menolak, 1 orang mau, maka yang perlu diingat adalah yang satu mau. Alhamdulillah hari ini ada 1 orang yang mau bermitra. Alhamdulillah hari ini saya dapat 1 partner. Itu yang diomong, jangan waduh hari ini 10 orang yang nggak mau. Setiap hari yang diceritain yang nggak mau. Maka kita sedang memberikan nutrisi negatif terhadap diri kita, maka kita pasti nanti mental kita juga down. Jadi ini juga harus kita sampaikan kepada teman-teman yang baru. Jadi bukannya kita ini nggak pernah ditolak, bukan kita ini nggak pernah disepelekan, cuma kita ini tidak mau menceritakan hal-hal yang seperti itu. Lah Pak, apa nggak boleh saya cerita yang tidak boleh, tapi konsultasi tujuannya adalah mencari solusi dan itu disampaikan kepada leadernya. Bukan disampaikan kepada semua orang, di grup mengeluh di grup, nggak ada manfaatnya. Itu hanya akan menyerap orang-orang yang punya energi yang sama, betul ya? Biasanya kalau ada yang mau, saya sudah ini cuma ditolak, terus kan ada yang nimbrung nih, iya saya juga begitu, saya juga tolak, itu mulai nimbrung, itu energi negatifnya nyampur nih, orang-orang yang masih punya energi negatif, dia akan nyedot sama sesama negatif, pasti saling dukung seperti itu kan, iya. Nah kalau saya dari dulu misalnya saya ada orang nolak, ada orang ini nggak mau saya cerita. Ya, saya ceritakan yang positif-positif supaya apa? Kita ini juga menebar energi positif kepada orang lain juga akan menebar energi positif pada kita sehingga kita saling dikuatkan dengan hal-hal yang positif. Itu ya Pak Birawan ya, bukan berarti Pak Birawan nggak pernah mengalami gitu. Saya ngalamin banyak Pak. Ya, saya juga bersyukur Pak sebenarnya. Partner saya langsung kan istri saya Pak. Bu Linda ini juga luar biasa ya. Suatu suplemen yang langsung terasa gitu. Melebihi segala pun juga ya. Jadi dukungan istri, keluarga di usaha ini juga penting gitu ya. Sekarang anak-anak juga ikut terlibat. Bagaimana anak saya nih Ken udah belajar packing, dia tulis untuk kirim produk kemana-mana. Jadi ini usaha-usaha di PT BES ini bukan saja kita memikirkan banyak orang, tapi keluarga kita ini ternyata juga ikut serta. Nah, jadi saya ingat satu hal Pak. Kenapa saya memang sangat bersemangat banget. Ada satu ucapan Bapak di Palembang yang sampai saat ini saya garis bawahi. Saya ini kan tidak muda lagi Pak. Rata-rata usia saya dan teman-teman saya yang tadi nolak-nolak saya ini itu kan 50 tahun. Nah, jadi saya ingat sekali Bapak waktu itu bicara begini. Pada saatnya orang itu di usia tertentu, katakanlah 50 tahun ke atas, pastinya segala sesuatu itu berkurang. Kemampuan berkurang, analisa berkurang, ya tenaga lah berkurang, apapun berkurang. Nah, jadi maksudnya kalau sekarang ini kita lagi sehat-sehatnya, lagi gagah-gagahnya, masih bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Ini momen terbaik untuk kita ikut serta di program PT BES ini. Nah, sekarang kita mau apa lagi Pak sekarang? Ya. Dunia offline, saya meyakini ini berapa bulan ke belakang pasti terganggu. Gitu ya. Nah, saya kembalikan ke PT BES ini. PT BES ini kan sudah menyediakan sarana online. Jadi kita nggak perlu tenaga besar. Kalau dulu kan kita kemana-mana kan perlu kesehatan yang prima Pak. Ya. Nah sekarang maksud saya gini, dengan usia saya ini, yang menurut batas orang sudah menurun kemampuannya, ya udah optimalkan saja sekarang medsos. Ya. Makanya saya tiap hari tuh, apapun kegiatan saya dengan PT BES ini, saya online saja. Nah kebetulan kemampuan saya ini masih di Facebook, belum ngerti saya StreamYard, belum ngerti saya bagaimana menggabungkan orang di dalam satu Zoom meeting itu, saya belum paham. Tapi saya meyakini satu hal, karena saya rutin melakukan live Facebook itu untuk saya dan mitra-mitra saya yakin mereka pasti terbantu. Dan itu memang ada hasil Pak. Kalau saya sekarang ini dari minggu lalu ke sekarang ini, itu ada hasil yang signifikan terhadap pengembangan jaringan. Oh gitu ya. Maka saya selalu pesan buat yang share video live saya ini, silakan hubungin
yang pengen bergabung di PT BES, kepada mitra-mitra saya yang share video ini. Nggak tahu video itu bagus, nggak tahu itu nggak bagus, saya nggak paham, itulah kita. Jadi nggak perlu juga terlalu mau keren-keren amat juga. Ternyata simpel, Pak. Sukses itu sederhana. Asal kita rutin, istiqomah, udah kelar urusannya, Pak. Jadi kaya udah. Jadi sebenarnya ya komitmen, konsisten, persisten ya. Komitmen, persisten kita berkomitmen ya. Jadi komitmen terhadap bisnis ini ya, kita sudah fokus lah ya, tidak tidak belok-belok ke bisnis-bisnis yang lain, itu komitmen. Kemudian konsisten itu terus-menerus. Jadi kalau meskipun kita komitmen tapi melakukannya sebulan sekali, setahun sekali, nggak mikir yang lain, saya cuma mikir ini, tapi melakukannya cuma nggak konsisten, ya hasilnya pasti berbeda. Maka konsisten terus menerus, ya terus menerus, kemudian persisten, bertahan, apapun omongan orang, apapun caci maki orang, udahlah, tetap jalan terus. Ya, itu namanya persisten. Ya, jadi komitmen, konsisten, persisten. Ya, kuncinya sebenarnya di situ. Banyak sih sebenarnya teori-teorinya banyak, tapi yang penting kita lakukan terus lah, gitu ya. Kita lakukan terus. Dan Pak Birawan ini orang yang kelihatan ya komitmennya ada, konsisten iya, persisten sudah terbukti. Makanya sukses itu orang-orang yang seperti itu. Kalau orang-orang yang baperan itu biasanya yang pindah-pindah, ganti-ganti itu orang-orang baperan. Orang baper itu di mana-mana ya akhirnya cuma orang bingung. Karena kan memang kita ini kan nggak bisa membahagiakan semua orang, gitu kan? Kita ini nggak bisa menyenangkan semua orang. Ya pasti aja di antara apapun itu pasti ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Kan itu memang manusia seperti itu. Karakter manusia juga macam-macam. Jadi kalau yang yang orang yang baperan ini yang justru kadang-kadang orang yang tidak punya pendirian kadang-kadang gitu ya. Nah, tapi yang penting kalau perbaikan diri tetap penting. Omongan orang tuh kalau hanya karena iri, karena ini ya enggak. Tapi kalau mungkin masukan yang positif-positif ya masih kita terima. Kadang-kadang kita juga perlu untuk perbaikan diri. Tetapi jangan baperan apa-apa kalau ada orang ngomong enggak enak terus nangis itu apalagi itu nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol nih. Ya Pak Birawan, memang di kondisi seperti ini ya itulah yang baru bisa kita lakukan ya, meskipun di beberapa sudah berani ada pertemuan beberapa. Saya juga beberapa ini sudah mulai kemarin juga sudah ketemu beberapa orang, tapi ya masih terbatas. Saya belum berani untuk bikin pertemuan yang besar gitu ya. Dan ternyata kalau untuk saya pribadi sih saya mendapatkan pelajaran banyak sih dari bisnis online, dari online ini ya, dari bagaimana saya sekarang nih kalau ya alhamdulillah lah daftar nama saya nambah banyak banget gitu ya, daftar nama itu nambahnya luar biasa dari ini, karena apa sih kegiatan kita hampir nggak ada, cuma di rumah ya udah mainin itu terus ya, cari kenal, ngobrol lah ini cari daftar nama. Memang banyak yang belum kita follow up untuk bicara bisnisnya, tapi minimal pertemanan itu sudah nambah. Karena kalau sudah punya nomor WA, sudah saling simpan kan tinggal update-update status WA saja sebenarnya sudah promosi. Jadi saat ini yang bisa dilakukan adalah di Facebook. Mungkin yang belum pintar dengan digital marketing ya, kalau udah digital marketing itu kan artinya sudah berstrategi. Kita yang masih lugu-lugu ya bermainlah di apa yang ini, tapi sambil tingkatkan kemampuan ya, belajar Facebook Ad ya, terus sebenarnya ada pelajaran-pelajaran yang bagus tuh kalau namanya itu memilih kata-kata itu ya yang kira-kira menginspirasi, itu kan ada pilihan-pilihan yang ini kan copywriting gitu ya, copywriting ya, itu penting. Terus kalau di WA ya mungkin kita langsung promosi juga agak sulit, kita bikin status-status di WA tapi yang kira-kira membuat orang pengen bertanya. Nah itu aja, yang penting berteman, sudah punya WA, bikin status-status. Itu yang banyak perlu kita lakukan ya. Nah ya sambil belajar lah pelan-pelan. Cuma kadang kalau saya ini kan sekarang banyak sekali juga jawab WA-WA seharian itu kadang-kadang kan jawab WA kita semua. Itu jadi
Ya, enaklah alhamdulillah. Kalau saya sih sangat bersyukur ya kenal usaha ini yang ternyata kondisi apapun ya kita masih bisa eksis, itu yang paling penting. Ya. Ya, di antara sekian banyak orang yang waduh gelisah, yang pusing, yang ini kan. Itu. Nah, Pak Birawan, ini Ya, Pak. Ini terakhir lah. Ngobrol terakhir. Kok terakhir, Pak? Masih betah ini. Masih betah ya. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Kita paling jam 10 aja sih, jangan kelamaan. Ya. Ini sudah ada yang nungguin saya juga sih sebenarnya. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, Pak. Boleh. Tapi nggak apa-apa dengerin juga. Nah, Mbak Birawan, jadi ini saya mau lihat deh. Ini kan sama Bu Linda nggak nih? Biar pada tahu Bu Linda, mana Bu Linda nih? Pasangan Bu Haji Linda, Bu Haja Linda nih. Sini dong, say hello dong, Mami ini kan jadi tadi malam digelari Pak Teddy Ibu Suri. Wah, Ibu Suri ya. Ibu Suri itu Ibu Permaisuri atau Ibu apa maksudnya? Bukan Ibu Siri kan? Ibu Suri ya. Bu Linda deketan dong biar kelihatan ini. Oh, sini dong. Kan grupnya apa namanya? Duo HSC. Nah, ya kan? Oh, Pak, nggak apa-apa Pak katanya. Oh, gitu. Lagi nggak boleh jauh dari HP. Oh, gitu ya. Oke deh. Iya. Ya, duo HSC itu kan berarti dua sinergi, Pak. Oh, dua sinergi. Ya. Dua sinergi ya. Aduh. Ya, saya ingat punya aja. Iya, dan ini ngomong-ngomong tadi ya, saya jadi ingat nih masalah umur. Tadi Pak Birawan ini baru pengumuman, ini baru saja ulang tahun yang ke-50. Alhamdulillah. Ya kan, setengah abad ya. Nah, jadi di Palembang itu kalau nggak keliru cerita saya, ya sebenarnya sering juga saya cerita. Jadi kan orang itu umur tuh nambah itu sudah pasti. Ya. Secara grafik itu adalah orang itu ketika kecil nambah-nambah kan secara fisik itu naik, tambah kuat, tambah sehat, tambah perkasa begitu. Tapi ada titik tertentu di mana secara fisik itu sudah menurun. Ya, kemampuannya menurun, segala menurun, dan biasanya umumnya itu kalau kemampuannya menurun, maka penghasilannya juga turun. Yes. Makanya nggak ada orang pensiun yang penghasilannya lebih banyak, nggak ada. Orang-orang rata-rata semakin tua ya sudah berhenti, penghargaan ekonomisnya juga turun, kan begitu, ya kan? Nah, itulah dulu juga yang saya selalu pikirkan, yang membuat saya gelisah apa ini. Makanya kan harus ada satu bisnis yang mungkin umur kita nambah terus. Ya, kemampuannya turun, tetapi hasilnya nggak turun. Nah, insya Allah PT BES ini adalah solusinya. Jadi kemampuannya menurun. Kan kalau saya ini sudah lebih tua dari Pak Birawan, meskipun kalau di sinetron anak saya. Kita ini ada kakak saya tuh Haji Rizky Purbianto, leader saya langsung. Ya. Saya doakan beliau sehat. Saya juga dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Haja Nopirati Ayu dan Bapak Haji Rizky Purbianto yang dengan tulus ngajak kami di program ini. Saya doakan beliau sukses, sehat, dan bertambah rezeki berkelanjutan. Amin. Ini monitor juga kayaknya Bu Novi ini ada tadi kayaknya. Yeah. Ya, jadi itu makanya bagaimana kita berpikir, karena orang tua itu bukan berarti kebutuhannya sudah nggak ada loh. Orang tua ini kebutuhannya juga tetap banyak, pengen jalan-jalan, hiburan, refreshing, betul kan? Kadang-kadang juga mulai, ya tapi insya Allah enggak, tapi kadang-kadang mulai banyak penyakit, mulai akrab dengan kita, sehingga kan biasa begitu kan, yang dulu nggak kenal asam urat, mulai ada asam urat, dulu nggak kena kolesterol, sekarang mulai kena kolesterol. Artinya bukan berarti semakin tua kebutuhannya juga semakin minim. Kadang-kadang semakin tua juga kebutuhannya tetap aja tinggi. Ya kan, nah tapi kalau penghargaan ekonomisnya juga ikut turun kan itu bahaya. Ya, insya Allah beban. Itu ini makanya mertuanya Pak Birawan meskipun 73 tahun, wah penghasilannya juga wah insya Allah naik terus gitu kan. Nah ini yang menarik. Itu maksud saya. Ya karena saya ini sangat terkesan ada satu buku yang memang itu orang ya dulu kalau kita punya anak gitu.
punya anak, lahir, biasanya dibawa kalau dulu ke posyandu atau dibawa ke ini ya, diperiksakan, ditimbang beratnya berapa, tingginya berapa, bulan depan juga datang lagi ke sana ditimbang, beratnya berapa, panjangnya berapa gitu kan. Nah kalau ternyata dari bulan ke bulan anak kita ini beratnya nggak nambah-nambah, tingginya juga nggak nambah, maka kita pasti berpikir, waduh nggak sehat ini anak saya nih, nggak sehat ya, maka harus ada tindakan-tindakan, mungkin tambahan gizi. Wah, kita berpikir bagaimana ini supaya menjadi sehat kan gitu ya. Nah, cuma kita ini kadang itu sebenarnya sudah bagus itu, tapi tidak menerapkan dalam hidup kita. Kita ini tidak pernah mengukur. Kalau tahun kemarin utang saya 1 juta, sekarang kok utangnya jadi 2 juta, itu sebenarnya hidupnya nggak sehat. Ada masalah. Seperti kita punya anak, kemarin panjangnya 50 cm, kok sekarang jadi 40 cm. Wah, itu masalah itu. Ya kan? Nah, sebenarnya hidup kita nggak sehat berarti kalau dari tahun ke tahun nggak ada pertumbuhan, tetapi yang terjadi penurunan berarti hidup kita nggak sehat. Berarti ada yang salah kita di dalam menjalani hidup ini. Maka itulah yang perlu kita perbaiki. Apa caranya? Maka kita harus berpikir, kalau itu persoalan ekonomi, berarti kita bisa katakan bahwa mungkin selama ini yang kita kerjakan itu belum benar, maka kita perlu satu bisnis yang bisa membuat hidup kita benar, menjadi lebih baik. Nah, insya Allah PT BES ini adalah solusi dari masalah-masalah ekonomi kita. Tetapi juga bukan hanya itu, karena di PT BES juga ada satu training yang luar biasa yang namanya spiritual leadership camp. Nah, ini kan juga untuk penguatan mental, perbaikan iman, perbaikan amal kita gitu kan. Nah, jadi di bisnis ini bukan hanya kita masalah ekonomi saja, tapi insya Allah masalah batin kita, masalah keagamaan kita, keimanan kita juga akan meningkat di sini. Jadi itu yang banyak orang tidak kemudian menerapkan dari kebiasaan kita terhadap anak kita, tidak kita terapkan juga untuk kehidupan kita. Ya, kita cuek saja. Tahun kemarin utangnya 10 juta, tahun ini jadi 50 juta, malah santai-santai saja. Nah, ini nggak beres. Ini berarti ada yang salah dalam yang salah. Nah, gitu. Makanya tawaran-tawaran kita ini jangan disepelein, karena ini yang akan membereskan persoalan-persoalan itu, Pak Firwan ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, jadi memang ucapan Bapak itu ngena sekali di saya ya. Nah, ya padahalnya begini, Pak. Karena memang PT BES ini sudah memberikan program yang sangat luar biasa. Jadi buat saudara-saudaraku yang memang sudah bergabung di program ini malam ini sangat luar biasa loh. Ini ilmu dari Pak Haji Adenaris tentang usia ini yang semakin menua tapi kemampuan berkurang ini ilmu yang memang tadi saya gali nih. Ternyata keluar lagi. Ya. Nah, jadi ya saya cuma pesan satu hal. Betul sekali. Jadi semakin tua kita, kemampuan semakin berkurang. Nah, kalau sekarang kita tidak start dari sekarang, ya kita akan ketinggalan lagi. Makanya waktu saya bikin status di Facebook itu ada rasa sombongnya sebenarnya. Cuma antara sombong dan mortifikasi itu beda-beda tipis. Usia sudah sewajarnya bertambah. Tapi jangan sampai ke depan kita ini menjadi beban generasi mendatang. Itu berat, Pak. Nah, jadi artinya kalau kita mengebayangkan kita akan jadi beban generasi mendatang, berarti kan kita sulit. Artinya sekarang kita harus antisipasi bagaimana ke depan kita tidak menjadi beban generasi mendatang. Nah, program PT BES ini, Pak, apalagi dengan hasil-hasil leader yang sudah dimiliki, ya kan, itu suatu bukti ke arah perbaikan untuk hidup yang lebih baik di masa depan. Jadi intinya buat teman-teman saat ini yang mempunyai persoalan sama dengan kita dulunya, ini saya kembalikan lagi bagaimana kita menyikapi, merespon masalah-masalah yang ada ini ya ke arah respon yang lebih baik. Saya contohnya gini, Pak. Itu yang saya dapat itu berapa tahun lalu
dan itu saya pernah ucapkan di live Facebook saya. Jadi contohnya ada 3 orang dalam satu kendaraan yang sama ya, di kendaraan yang sama. Lalu mereka terjebak di macet. Nah, 3 orang ini merespon kemacetan ini dengan cara yang berbeda. Si A merespon kemacetan ini dengan maki-makian, ya, menyalahkan yang pengguna jalan lain, menyalahkan pemerintah yang bikin jalan nggak selesai gitu kan. Nah, lalu si B merespon masalah ini, macet ini, dia lebih banyak diem. Dia baca WA, dia baca koran, dia baca majalah literatur dan sebagainya. Akhirnya ilmunya bertambah. Lalu sisi orang ketiga, dia lebih berbanyak istighfar, dia banyak berselawat dalam kemacetan itu. Akhirnya pahalanya bertambah. Selesai macet, tentu saja 3 orang ini mendapat hasil yang berbeda. Sama hal kita saat ini, pandemiknya bareng-bareng. Ya kan gitu toh Pak? Semua siapa yang sekarang nggak berasa? Semua orang berasa pandemik. Tapi kalau kita tidak respon dengan baik pandemik ini, pasti juga hasilnya berbeda. Nah, saya merasa merespon pandemik ini dengan cara yang baik. Saya live Facebook aja. Itu aja kuncinya Pak. Keren ini, keren, benar. Jadi orang itu tergantung bagaimana merespon keadaan ya. Pandemiknya sama, tapi kenapa ada yang kemudian mengeluh, hari-harinya mengeluh, tapi ada yang tetap menghasilkan. Keren tuh, bagus tuh Pak Wirawan. Jadi saya juga jadi memang cerita-cerita menginspirasi itu banyak ya. Seperti ada cerita 2 orang ya, sama-sama ini bekerja di satu perusahaan sepatu yang dia disuruh survei, misalnya kan gitu ya. Yang satu disuruh survei ke Papua, ya, yang satu survei ke Jakarta misalnya. Terus kemudian giliran setelah selesai dibalik nih, yang survei Papua survei ke Jakarta, yang survei di Jakarta gantian ke Papua. Jadi orang itu akhirnya melihat apa-apa tergantung sudut pandangnya. Karena orang ternyata si A dan si B ini kesimpulannya berbeda. Ketika si A ya yang dia survei Jakarta ditanya, "Gimana hasil surveimu? Apakah sepatu kita kira-kira dipasarkan di Jakarta kira-kira laku enggak?" "Wah, sulit, Pak. Orang Jakarta sudah pakai sepatu semua. Saya enggak ngelihat orang yang enggak pakai sepatu, Pak. Jadi kalau kita jualan sepatu di Jakarta sudah pasti sulit, Pak." Terus kamu survei ke Papua bagaimana? "Wah, di Papua orang enggak ada yang pakai sepatu, Pak. Kalau kita jualan sepatu di sana sulit, nggak ada yang beli, Pak." Ini orang yang selalu berpikir negatif. Betul kan? Orang berpikir negatif itu ditempatkan di mana saja, dia cari susahnya. Hilang. Hah? Halo? Enggak? Ya, oke, Pak. Nah, jadi kalau orang yang negatif itu selalu cari susahnya. Jadi dia survei di Jakarta orang banyak pakai sepatu, dia waduh sulit Pak di Jakarta. Orang Jakarta udah pakai sepatu semua, kita jualan sepatu di Jakarta sulit, gak laku Pak. Kalau orang di hasil surveinya di Papua, dia bilang, waduh Pak, orang Papua nggak ada yang pakai sepatu. Kalau kita jualan di sepatu di Papua nggak akan ada yang beli, kan katanya begitu. Tapi beda dengan si B yang berpikirnya berbeda. Ketika si B disuruh survei ke Papua, dia kayak gimana hasil survei Papua? Wah bagus Pak. Ya, orang Papua banyak sekali yang belum pakai sepatu Pak. Kalau kita bisa mengedukasi kepada mereka bagaimana tentang pentingnya menggunakan sepatu, sepatu kita akan laris manis Pak di sana. Oh begitu ya. Kalau di Jakarta bagaimana? Wow Jakarta bagus Pak. Orang Jakarta sudah pakai sepatu semua. Kita nggak perlu banyak mengedukasi, cuma tinggal kita sampaikan saja apa kelebihan sepatu kita, maka mereka akan berbondong-bondong pilih sepatu kita. Nah itu berbeda. Jadi sama-sama orang ya, berada di di tempat yang sama, dia memang bisa punya dua pandangan yang berbeda. Karena tinggal mindsetnya ini, settingan positif atau settingan negatif. Yes. Maka orang yang di bisnis ini semua mengalami kesulitan, tetapi yang satu selalu ngomong tentang kesulitannya, yang satu tidak melihat bahwa kesulitan. Dia memahami bahwa kesulitan yang dia alami itu adalah sebuah proses untuk mencapai kemudahan, ya, mencapai kesuksesan. Ya itu jadi intinya bahwa sukses atau tidak seseorang itu
bukan ditentukan oleh latar belakangnya, tetapi sangat ditentukan oleh bagaimana cara berpikirnya atau mindset seseorang. Itu saja. Ya, kalau mindset seseorang itu mindsetnya memang sudah positif, mindsetnya sukses, maka dia siap berjuang. Tapi kalau mindsetnya itu memang mindset orang gagal, ya dia akan banyak mengeluh, banyak ini, gitu ya, dan dia malas untuk menambah ilmunya. Gitu, oke. Iya, jam berapa? Alhamdulillah Pak. Keren malam ini kita memang tidak kupas sistemnya, jaringannya, kita nggak kupas ini motivasi luar biasa dari Pak Haji dan Haris ini. Terima kasih banyak ilmunya malam ini, Pak. Saya juga belajar, kita kan saling belajar, sharing-sharing. Emang ada malam-malam kita ngobrol-ngobrol, tapi mudah-mudahan banyak manfaatnya. Insya Allah. Ya, dan mungkin ini yang untuk acara ini ya, bukan yang terakhir kita ketemu, tapi untuk di bincang malam kita kali ini kan tinggal beberapa menit karena. Nah itu kira-kira ini Pak Birawan ini yang terakhir mau disampaikan, ada yang mau disampaikan yang terakhir, pesan kepada teman-teman yang mengikuti live Facebook ini. Silakan Pak Birawan. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, karena Allah sudah memberikan PT BES ini dengan produk ya, dengan sistem marketing plan dan sebagainya yang cukup baik. Artinya buat teman-teman yang saat ini sudah bergabung di PT BES, jadikanlah kita ini sebagai tentaranya Allah dalam dakwah kita, untuk kita dan keluarga kita terbebas dari hutang dan riba. Jadi kalau teman-teman yang sudah bergabung di PT BES ini sudah merasa dirinya seolah-olah tentaranya Allah, pasti ada kekuatan besar yang membantu kita lolos dari keterpurukan. Ya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi tetap bersemangat, jangan berhenti sebelum kita sukses. Oke. Terima kasih Pak Birawan dan terima kasih teman-teman nih, masih banyak juga yang mengikuti ya. Jadi insya Allah bincang malam kita pada hari ini bersama Bapak Haji Birawan Hasli. Ya, ini yang sudah 50 tahun usianya, ya, lebih tua saya. Jadi saya ini memang seneng ya di bisnis ini nih, luar biasa ya, kekeluargaannya terbangun. Ya, bahkan kita ini di bisnis ini kalau silsilah gitu kan, saya cerita silsilah ini cucu saya gitu kan. Tapi kalau di sinetron jadi anak saya. Ini ya jadi saudara kita gitu. Alhamdulillah. Jadi insya Allah memang ya nikmatnya di bisnis network. Karena begini, saya sedikit yang terakhir saya mau sampaikan juga bahwa banyak sekali ya, saya itu dari dulu dan bahkan sekarang ini masih banyak. Dulu saya sering diminta untuk mengisi ya tentang orang-orang kepada orang-orang yang mau pensiun, orang-orang bekerja, orang-orang karyawan-karyawan yang mau pensiun. Itu dia ketika mau pensiun, persiapan masa pensiun itu untuk memulai usaha apa. Nah ini kan aneh sebenarnya ya, waktu itu saya paling bingung, makanya saya hanya sarankan kalau Anda pensiun, ya bisnis yang paling tepat, ya, itu ya kalau punya duit ya bikin kos-kosan. Mau apa lagi kan gitu ya, punya duit bikin kos-kosan. Tapi kalau untuk waktu itu saya belum ngerti atau nggak pernah mikirin bisnis jaringan. Ya kalau enggak ya benerlah diberi yang pertanian yang bisa udara segar, masih bisa untuk aktivitas. Jadi hanya untuk kesibukan-kesibukan. Sebenarnya banyak sekali orang-orang pegawai-pegawai yang ketika mau pensiun gelisah dia mau apa. Karena sekian lama dia merasa bekerja tapi ya apa yang dia dapatkan sebenarnya masih banyak yang kurang ya, sehingga ketika mau pensiun lagi mikir mau kegiatan apa yang setelah pensiun. Nah ini kesempatan, artinya ini adalah peluang bahwa ini bisa kita kerjakan ya, meskipun saat ini kita masih bekerja. Jadi biar supaya apa, nanti kita tidak bingung saat mau pensiun. Insya Allah ini juga menjadi solusi bagi teman-teman yang saat ini masih bekerja dan ingin supaya nanti di masa pensiunnya tidak bingung. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya terima kasih Pak Haji Birawan Hasli dan Bu Haja Linda
yang ini setia nih menemani ini, dan saya ucapkan sekali lagi ketemu langsung saya selamat ulang tahun dan selamat ini, mudah-mudahan cepat nih rumah barunya sempat ditempati ya, karena tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan cepat kelar lah ya, insya Allah bulan ini semuanya udah kelar, semua bulan ini udah bisa menempati rumah barunya. Dan kepada teman-teman yang mengikuti ini, terima kasih partisipasinya, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari bincang malam kita, dan saya doakan teman-teman yang belum mengambil atau baru mengetahui bisnis ini atau belum mengambil keputusan, segera ambil keputusan, hubungi yang mengundang. Dan kepada teman-teman yang sudah menjadi mitra, ya insya Allah kalau yang sudah leader, sudah berprestasi, ya tetaplah berkarya, yang belum ya tambah semangat lagi supaya bisa mewujudkan apa yang menjadi impian. Yang pasti bisnis ini adalah insya Allah bisnis yang tepat, aman dari sisi pemerintah, insya Allah juga aman dari sisi agama. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, makasih sekali lagi. Kita akhiri ya, kita tutup bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.